Namun, saat mendengar nama Jiang Yunfei, Su Xingyue tiba-tiba bergidik, lalu dengan cepat dan terhuyung-huyung mengikuti kerumunan dan bergegas keluar. Xia Tian melihat punggung Su Xingyue, berbalik dan kembali ke ruang kultivasi. Dia tidak terlalu tertarik pada Jiang Yunfei atau semacamnya. Namun, mendengar bahwa Jiang Yunfei kembali hidup-hidup, dia merasa termotivasi. Jiang Yunfei kembali hidup-hidup berarti kelompok itu berhasil. Berhasil untuk umat manusia. Berhasil membuka jalan lain dalam jalur kultivasi. Alat semacam ini cukup untuk dicatat dalam sejarah 5 jalan. Meskipun dia sangat membenci Jiang Yunfei. Itu tidak menghalangi Xia Tian untuk mengagumi apa yang telah dilakukan kelompok ini, tetapi hanya itu. Setiap penari umat manusia berjuang. Bahkan jika ada pertempuran yang mengharuskannya, Xia Tian, untuk mati, dia tidak akan ragu sedikit pun. Sejak dia memasuki 5 jalan. Sejak dia lahir di keluarga Xia, dia sudah memiliki kesadaran ini. Namun, tepat ketika dia hendak kembali ke ruang kultivasi. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya, Xia Tian, datanglah ke ruang kultivasiku. Di dalam ruang kultivasi, aku duduk bersila. Di depanku ada kapsul pembeku berisi mayat. Mengapa kamu membawa mayat ini ke sini? Xia Tian menatapku dengan bingung. Tentu saja untuk bertanya siapa yang membunuh Mentor Li, untuk membalaskan dendam Mentor Li, kataku sambil mengeluarkan 8 lonceng naga dari cincin ruang angkasa. Tarian itu juga tercatat di atasnya. 8 lonceng naga dikenal sebagai makhluk paling murni, sangat langka. Memakannya dapat membersihkan kotoran dan noda di tubuh manusia, menyebabkan perubahan transformatif pada fisik seseorang. Aku menyerahkan 8 lonceng naga kepada Asiang di sampingku. Aku berkata dengan ringan, saatnya menunjukkan keahlianmu. Rebus lonceng naga ini. Xia Tian melihat 8 lonceng naga, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang tampan. Tentu saja dia pernah mendengar tentang lonceng naga. Hanya saja dia tidak menyangka keluargamu begitu boros, bahkan rela memberikan harta yang begitu berharga padamu. Xiao. 8 bingkai. Saya menekankan dan menambahkan 2 kata di depannya. 8 lonceng naga dan lonceng naga hanya berbeda 2 kata, tetapi seperti perbedaan antara Jia Olong dan naga sejati. Yang satu di langit dan yang lain di tanah. Asia menggosok tangannya dan matanya berbinar, mengambil 8 lonceng naga dan berjalan keluar. Benda ini adalah barang bagus. Bahkan minum seteguk sup dapat memperpanjang hidup. Menyaksikan Asiang berjalan keluar. Xia Tian menarik kembali pandangannya dan melirikku. Berkata, apakah kamu punya cara untuk menemukan penyebab kematian Mentor Li? Aku tidak terburu-buru menjawab. Melainkan dengan tenang dan perlahan, saat ini aku mencurigai 2 hal. Poin pertama adalah, ada pengkhianat di Universitas Bela Diri Tenggara. Seorang mentor. Yang kedua, tujuan dari kelompok sesat ini belum tentu untuk menghancurkan menara kultivasi. Pasti ada tujuan lain, pengkhianat. Xia Tian mengerutkan kening, tetapi tidak membantah. Bukan tidak mungkin ada pengkhianat. Ketika para petinggi keluarga Xia mengadakan pertemuan, mereka juga membahas tentang pengkhianat umat manusia. Yang pasti adalah Departemen Militer. Departemen Pendidikan, Kem Gelap, 3 departemen utama umat manusia ini, semuanya memiliki pengikut sesat yang bercampur dengan jajaran atas. Pada saat yang sama, tubuh Mentor Li yang berbaring di dalam ruang pembekuan juga sedikit bergetar. Kemudian perlahan bangkit dan memanggil Xia Tian. Sekali lagi menatap Ning Xiao, bahkan sepintar dia pun tidak bisa menebak tindakan Ning Xiao selanjutnya. Aku mengangkat tanganku dan menggerakkannya, kehampaan di depanku beriak, sebuah gukin antik. Muncul di depanku, senar yang bergetar tanpa henti, suara gukin seperti bola baja yang jatuh ke piring giok. Setiap suara terdengar di telinga, tubuh Xia Tian langsung bergetar, seolah-olah ada titik tertentu yang tersentuh. Jelas sekali suara gukinku ini sangat canggung, hampir saja mengganggu pelepasanku. Pada saat yang sama, tubuh Mentor Li yang berbaring di dalam ruang pembekuan juga sedikit bergetar. Kemudian perlahan bangkit, memanggil jiwa, menatap wajah yang tampak linglung itu. Bangkit kembali dengan cara ini, Xia Tian mengerutkan bibirnya, saat ini di lapangan olahraga. Banyak siswa mengarahkan pandangan mereka ke kejauhan, pada sesosok tubuh, sosok itu setampan pisau. Cahaya di kedua matanya bagaikan samudera bintang yang tersembunyi, melangkah maju dengan kokoh seperti batu karang. Tubuhnya kekar dan tegap, seperti pohon pinus purba, rambut panjang tergerai di bahunya seperti air terjun yang mengalir ke bawah. Di bawah tatapan banyak orang, dia sama sekali tidak merasa gugup, seolah-olah sudah terbiasa dengan perasaan menjadi pusat perhatian. Jiang Yunfei berhenti. Menyapu pandangannya ke semua orang, dimanapun pandangannya lewat, semua siswa menjerit kegirangan. Jiang Yunfei tersenyum tipis, membuka lengannya, dan perlahan berkata dengan suara keras, aku kembali. Suara tenang seperti air ini bagaikan petir yang menyambar kerumunan, langsung meledak. Para siswa menatap remaja itu, mata mereka dipenuhi dengan kegilaan yang tak terkendali. Tepat ketika kerumunan sedang berdiskusi dengan heboh. Sesosok tubuh bersembunyi di kerumunan, diam-diam menyeka air mata, sambil memasang ekspresi rindu bercampur kegembiraan, sesekali memancarkan sedikit kekejaman. Su Xingyue juga sangat senang.
Tetapi kebahagiaannya berbeda dari yang lain. Melihat Jiang Yunfei, dia seolah-olah telah menemukan tulang punggungnya. Dia sudah cukup lama diganggu oleh Ning Xiao, sekarang akhirnya menemukan seseorang yang bisa membelanya, di balkon kantor kepala sekolah. Chuan Donghai dan putranya Chuan Hu melihat pemandangan ini, selain terkejut, mereka juga merasakan kegembiraan yang mendalam. Anak ini benar-benar kembali hidup. Sepertinya perjalanan ras manusia ke alam dewa kali ini berhasil mendapatkan pencerahan, ras manusiaku akan berjaya. Jalan bela diri akan berjaya. Haha. Bahkan Chuan Donghai yang merupakan seorang spiritualis tingkat 8. Saat ini dia juga seperti yang lainnya, tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dengan gembira. Chuan Hu di samping juga menari-nari dengan gembira. GWN Wu Dao sudah di tangan. Ini berarti ras manusia juga bisa seperti rasing, hanya dengan memahami GWN. Ada kemungkinan Wu Dao. Dia pernah dibawa oleh ayahnya ke medan perang Xingyu sekali, untuk melawan para jenius rasing. Sebelum bertarung dengan kelompok jenius rasing itu, dia juga dipenuhi dengan kesombongan. Mengira dirinya adalah jenius terhebat ketiga yang tak terkalahkan. Cukup untuk membanggakan diri di antara kerumunan, tetapi setelah melihat kelompok jenius rasing itu, semua kesombongannya hilang. Para jenius rasing terlalu kuat, sebagian besar karena sumber daya warisan yang mereka miliki. Dapat dikatakan bahwa setiap ras dari rasing memiliki semacam warisan pelatihan yang sangat cocok untuk mereka. Bahkan jika bakatmu biasa saja dan tidak bisa menjadi jenius top, tetapi setelah memiliki metode kultivasi yang sangat cocok, itu sudah cukup untuk membuat ras manusia dengan level yang sama jauh tertinggal. Belum lagi alam bintang tempat rasing hidup, yang memiliki sumber daya kultivasi kaya yang tak terbayangkan. Pertempuran ini menghabiskan semua kekuatannya, tetapi tidak memadamkan semangat juangnya. Jika ras manusia ingin makmur, pertama-tama mereka harus bertahan hidup. Hanya dengan membawa sumber daya warisan mereka ke sisi ras manusia memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi, kegembiraan Chulan saat ini tidak hanya terbatas pada fakta bahwa dia bisa berkultivasi, tetapi juga karena ras manusia. Langkah kecil ini cukup untuk membuat ras manusia maju selangkah besar lagi. Chu Donghai memasang wajah serius. Kemudian dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melangkah keluar. Detik berikutnya, dia muncul di langit. Chulan dengan panik. Aliansi mengikuti ayahnya keluar. Kepala sekolah Chu, di atas lapangan olahraga. Para siswa dari Universitas Bela Diri Dongnan memberi hormat dan menyapa ketika mereka melihat aliansi Chu Donghai. Chu Donghai mengangguk dengan acuh tak acuh. Dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Jiang Yunfei. Kerja bagus, Yunfei. Kepala sekolah, Yunfei tidak mengecewakan misi untuk Universitas Bela Diri Dongnan. Untuk ras manusia, Jiang Yunfei memiliki ekspresi serius, dan kata-katanya kuat dan bertenaga. Pada akhirnya, suara di bawah sirkulasi ki dan darah telah mengguncang alam semesta. Semua orang sangat terguncang secara mental. Darah di tubuh juga ikut terbakar. Chu Donghai menepuk bahu Jiang Yunfei. Ras manusia akan mengingatmu. Melirik para siswa di lapangan olahraga, Chu Donghai maju dan berteriak dengan keras, "Teman-teman, ras manusia akhirnya mendapatkan lembah Wu Dao." Banyak orang telah mendengar tentang lembah Wu Dao, dan mereka semua tahu bahwa ras manusia bisa mendapatkannya. Apa arti dari lembah Wu Dao ini? Itu adalah generasi demi generasi jenius seperti Jiang Yunfei. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang betapa berharganya itu. Tetapi justru karena itulah setiap jejak lembah harus ditempatkan di tempat yang paling membutuhkannya. Untuk memaksimalkan perannya, wajar jika teman-teman senang, tetapi terlalu dini untuk bersenang-senang. Meskipun Universitas Bela Diri Tenggara kita adalah salah satu dari 10 sekolah bela diri terkenal, kita belum tentu bisa mendapatkan. Sepotong gio kuno, memilikinya menarik, jika ingin mengambilnya, Anda harus berjuang dengan kekuatan, bahkan dengan nyawa. Tetapi aku bertarung dengan penari dan drama ras manusia. Menari harus diperjuangkan, ras manusia harus diperjuangkan. Setelah Chuan Donghai mengatakan ini, para siswa di tempat kejadian terdiam. 3 hari kemudian, latihan gabungan antara Tenggara dan Universitas Bela Diri Wushuo adalah kesempatan bagi kalian untuk berlatih di sekolah. Tunjukkan yang terbaik. Di bawah tatapan berat orang banyak, Jiang Yunfei memberi hormat kepada Chuan Donghai. Kemudian dia buru-buru meninggalkan sekolah. Di luar sekolah, di sebuah pusat pelatihan bela diri dengan 4 orang, Jiang Yunfei memasuki pusat pelatihan bela diri. Memasuki sebuah kamar pribadi, baru saja membuka pintu, sesosok tubuh menerjang ke dalam pelukannya. "Yunfei, akhirnya kau kembali." "Hiks," Su Xingyue menerjang ke pelukan Jiang Yunfei. Memikirkan keluhan yang dideritanya baru-baru ini, membenamkan kepala kecilnya, dan menangis terisak-isak. "Baiklah, jangan menangis, bukankah aku sudah kembali?" Ekspresi masam di wajahnya bodoh. Jiang Yunfei dengan lembut mendorong Su Xingyue menjauh, dan bertanya, "Apa yang terjadi denganmu dan Ning Xiao? Bagaimana mungkin dia menolakmu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Menyebut Ning Xiao. Ekspresi kebencian segera muncul di wajah Su Xingyue, menceritakan apa yang terjadi selama periode waktu ini adalah 151 adalah Jiang Limin.
Di antaranya, tidak dapat dihindari untuk melebih-lebihkan, dan kemudian menatap Jiang Yunfei dengan tatapan penuh harap, dengan ekspresi keluhan dan kepolosan di wajahnya. Setelah mendengarkan, Jiang Yunfei mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa Ning Xiao tiba-tiba berubah? Bukankah dia selalu mendengarkanmu sebelumnya?" "Karena ayahku," Ning Xiao berkata, "dia mengisi urusanku, karena dia telah dirawat oleh ayahku selama 3 tahun." Saat Su Xingyue berbicara, dia menceritakan lagi tentang Su Tianlin yang terbebas dari penaksiran. Mata Jiang Yunfei berbinar setelah mendengarkan. "Maksudmu ayahmu memperoleh harta dari 5 orang suci, meninggalkan 3 kotak?" Jiang Yunfei langsung mengabaikan. Hal-hal lain yang dikatakan Su Xingyue, memusatkan seluruh perhatiannya pada ketiga kotak itu. "Ya, kemungkinan besar itu adalah warisan ayahku." Lin Xiao mengatakan bahwa ayahku akan memberikannya kepada Yongming. Dan dia akan mengumumkannya kepada publik pada suatu waktu, tetapi siapa yang tahu yang sebenarnya? Ketika saatnya tiba, dia akan memalsukan warisan yang sebenarnya. Dan mengeluarkan kotak palsu untuk menipu semua orang. Siapa yang akan tahu? Su Xingyue tampaknya telah menemukan sandaran. Menceritakan semua keluhan sebelumnya, dan percaya bahwa Jiang Yunfei pasti akan menghancurkannya, tentu saja. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfei terdiam sejenak. "Kamu benar. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh 5 suci. Bahkan Tuan Muda Ning Xiao pun harus waspada. Kita harus merebut benda itu. Bagaimana cara merebutnya?" "Lin Fei, Lin Xiao yang sekarang tidak sama dengan yang dulu." Su Xingyue bertanya kepada Lin Xiao tentang malam itu. Mengingat kejadian seseorang, dia bisa mengatakannya. Namun, Jiang Yunfei memang menunjukkan sedikit ekspresi terkejut saat mendengar ini. Kemudian dia terkekeh pelan, "Tidak apa-apa. Aku bisa kembali hidup-hidup dari lautan Dewa Iblis. Aku sudah tidak bisa dibandingkan dengan para jenius biasa. Kesempatan yang kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku ini cukup untuk mendukungku dalam waktu sesingkat mungkin. Jika aku memasuki medan perang Dewa Iblis atau alam rahasia di masa depan, mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mencapai tingkat 5 dewa bukanlah tanpa harapan." Menteri berkata bahwa aku adalah yang paling diharapkan untuk mencapai tingkat 5 dewa di antara para jenius yang melakukan perjalanan ke lautan Dewa Iblis kali ini. Jiang Yunfei-ku memiliki kualifikasi 5 dewa. Su Xingyue merasa jantungnya berdebar kencang. Pada akhirnya, dia hampir berteriak karena kegembiraan. Kualifikasi 5 dewa? Konon menteri hanyalah setengah langkah menuju tingkat dewa. Hanya mereka yang mendekati tingkat 5 dewa. Yang tahu orang seperti apa yang bisa menjadi 5 dewa. Sekarang bahkan menteri memuji Jiang Yunfei karena memiliki kualifikasi untuk mencapai tingkat 5 dewa, maka itu pasti benar. Menatap mata Jiang Yunfei, jelas itu adalah Jiang Yunfei, tetapi matanya penuh dengan pemujaan. "Aku adalah pria yang disukai Su Xingyue-nya. Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sampah seperti Ning Xiao." Su Xingyue memegang pakaian Jiang Yunfei dan berkata dengan nada manja. "Yunfei, lalu apa rencanamu?" Jiang Yunfei tidak membuatnya khawatir. "Aku punya cara sendiri. Bahkan jika dia adalah Tuan Muda Ning Xiao, aku tidak takut pada identitasnya. Bagaimanapun, di hati orang-orang, aku adalah pria yang hidup dalam legenda." Su Xingyue juga memeluknya erat dan berkata, "Aku percaya padamu. Berjanjilah padaku, kamu harus menghukum Ning Xiao dengan kejam. Kalau tidak, aku tidak bisa melampiaskan amarahku." Di ruang pelatihan, melihat Ning Xiao yang perlahan berbaring kembali, tubuh kurus Ning Xiao yang duduk di kursi dapat terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Xia Tian sangat serius, dan dia memancarkan aura dingin yang menakutkan. Aku perlahan menutup peti pendingin. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dia tertawa, benar-benar mendapat ikan besar. Sekte sesat bahkan rela menyerah. Membiarkan kekuatan spiritual tingkat 8 datang untuk merebut buah harapan. Xia Tian mendengus dingin, kali ini ada sejumlah besar buah harapan. Memang layak bagi seorang kultivator sesat untuk mengambil tindakan. Hanya saja aku tidak tahu siapa orang dengan kekuatan spiritual tingkat 8 yang mengambil tindakan itu di sekte sesat. Apakah kamu akan meminta bala bantuan? Tidak perlu. Itu hanya kekuatan spiritual tingkat 8. Cukup dengan Ah Xiang. Xia Tian tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Meskipun Ah Xiang terlihat tidak dapat diandalkan. Tetapi kekuatannya sama sekali tidak ada masalah. Kalau tidak, keluarga Ning tidak akan dengan mudah mempercayakan Ning Xiao kepada Ah Xiang. Selain itu, bahkan jika Ah Xiang benar-benar gagal di sini, ada juga kepala sekolah Chuan Donghai yang mengawasi di depan. Chuan Donghai tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia sendiri juga seorang ahli spiritual tingkat 8. 2 ahli spiritual melawan sekte sesat, sepertinya itu sudah lebih dari cukup. Setelah memikirkannya, Xia Tian bangkit dan bersiap untuk pergi. "Kalau begitu aku akan memberitahu kepala sekolah, ingat untuk datang ke perjamuan 18 kursi nanti malam. Ngomong-ngomong, panggil juga wakil kepala sekolah Fuzi." Suaraku datang dari belakang saat Xia Tian hendak pergi. Dia tiba-tiba berkata, "Jiang Yunfei kembali hidup. Bukankah bagus dia bisa kembali hidup? Sayang sekali dan menjijikan. Pahlawan besar umat manusia, aku tidak memiliki terlalu banyak ketidakpedulian." Ekspresiku masih setenang air.
Xia Tian tidak menoleh ke belakang. Melihat sosok yang pergi, aku tenggelam dalam pikiran. Jiang Yunfei memang keberadaan yang istimewa bagiku. Dulu, aku dipandang oleh orang lain sebagai anjing penjilat Su Xingyue. Dan Su Xingyue ini adalah anjing penjilat Jiang Yunfei. Awalnya, ketika Su Xingyue meminta sumber daya dari sekte, sebagian digunakan untuk keluarga Su, dan sebagian besar sumber daya lainnya digunakan untuk Jiang Yunfei, dan Jiang Yunfei ini juga seorang kandidat. Jelas dia tidak menyukai Su Xingyue. Tapi dia dengan sengaja tidak mengatakannya dengan jelas, terus menggantung Su Xingyue, hanya untuk sumber daya yang disediakan Su Xingyue untuknya. Bahkan banyak sumber daya yang diminta Su Xingyue dariku dihasut oleh Jiang Yunfei di belakang layar, dan mengenai masuknya Jiang Yunfei ke luar negeri oleh klan dewa. Aku secara alami merasa sangat konyol dengan kesadaran bodoh orang-orang dari kerajaan umat manusia ini. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Tetapi di sisi lain, bukankah semua pembudidaya umat manusia berjuang? Bukankah semua membayar dengan nyawa mereka setiap saat? Bahkan seorang pembudidaya tingkat pertama pun sama-sama terhormat, jadi jasa Jiang Yunfei tidak dipungkiri. Tetapi jika itu aku tetap akan menghajarnya tanpa ampun. Siapapun yang menggangguku akan langsung kubunuh. Tidak ada jenius yang dapat mewakili masa depan umat manusia. Masa depan umat manusia adalah umat manusia itu sendiri, bukan seseorang. Selanjutnya, aku mulai memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Dengan pikiran, aku langsung memasuki ruang kekacauan. Teratai hijau berakar di antara energi kekacauan. Aku juga mengubah menjadi sesosok tubuh dalam energi kekacauan, melihat bayangan lain, berlatih berulang kali tanpa henti teknik tertinggi langit cerah tata gata. Misteri dan esensi sejati dari teknik tertinggi langit cerah tata gata. Segera setelah kamu tiba di pulau, tanpa terasa beberapa jam telah berlalu. Karena aku harus pergi ke perwujudan berikutnya, aku tidak berkultivasi terlalu lama di ruang kekacauan. Aku secara kasar mengkultivasikan langit cerah tata gata hingga. Setelah sedikit keberhasilan, aku mundur dari ruang kekacauan. Ketika aku membuka mata di pantai, aku melihat ada klan wanita iblis terbang muncul di depanku. Ditangkap, dikeringkan, kebencian yang terpancar dari lubuk hati, umat manusia. Ternyata anggota klanku yang hilang ditangkap olehmu. Klan wanita iblis terbang itu. Terutama mata ikannya yang seperti lentera yang robek, pemimpin muda kami juga dibawa pergi olehmu. Pemimpin muda, aku bergerak dalam hati, dan dengan jentikan tangan, aku menekan. Ikan kecil emas yang disegel oleh segel bagua melesat pergi. Melihat ikan emas kecil itu, penyihir terbang ini berkata kepada Su Xingyue. Ketua Tim Muda, apakah Anda baik-baik saja? Cepat bangun. Apakah Anda benar-benar Ketua Tim Muda? Aku sedikit terkejut mendengar ini. Setiap ketua tim muda dari klan bintang adalah penerus ketua klan berikutnya. Jadi bakat dan aspek lainnya, kualitas komprehensifnya cukup baik. Aku tidak menyangka secara tidak sengaja memancing sesuatu yang besar. Sekali lagi, aku membalikan tanganku dan menghancurkannya menjadi ki. Penyihir terbang ini memiliki ki iblis yang menyerang jantungnya, dan dengan ngeri bertanya. Manusia, meskipun klan penyihir kami dekat dengan wilayah bintang gerbang barat, tetapi juga termasuk dalam ranah bintang. Musuh bebuyutan seumur hidup tahu bahwa alam bintang dapat melahap inti bintang. Bahkan jika aku jatuh, bahkan jika aku mati dan musnah, aku memastikan identitas ikan kecil itu. Aku terlalu malas untuk menjelaskan dan langsung menamparnya. Aku langsung menampar klan penyihir terbang di tempat. Hanya terdengar suara patah tulang dan daging yang kabur. Penyihir terbang ini langsung ditampar menjadi bubur daging. Aku menggunakan ki dan darah untuk membungkus daging dan darah. Ki berdarah dan ki sumber kehidupan semuanya berubah. Tanpa disadari, energi spiritual telah tiba di hari ke-16 dari Dao Surga Widing. Akan segera memasuki alam tingkat 8 yang kelima. Hanya satu langkah lagi dari alam tingkat 8 yang kelima. Tak terkalahkan di mana-mana, tetapi ada sumber Dao Agung. Mereka yang memiliki kesempatan dapat memahami Dao. Pada saat yang sama, jika seseorang melewati Dao objek ini dari inang, hasil kultivasi yang dihasilkan akan ditingkatkan dengan kecepatan umpan balik ganda. Semakin banyak dan semakin kuat orang yang berpartisipasi, semakin tinggi kecepatan mendapatkan umpan balik. Waktu baru saja melewati pukul 12:30 malam. Aku bangun dan berjalan keluar dari ruang kultivasi, dan aku mendengar pengingat sistem. Sambil membawa fungsi Dao Objek, anggota juga dapat menggandakan umpan balik kepada diri mereka sendiri melalui Dao Objek ini. Dengan cara ini, Dao ini benar-benar kuat. Memikirkan akan segera berurusan dengan penganut sesat, hatiku sedikit. Awalnya aku ingin bersikap rendah hati, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin. Dao yang begitu tampan. Bagaimanapun, aku harus membiarkan para siswa yang tidak besar melihatnya. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk membantu orang lain. Aku berjalan keluar dari ruang kultivasi, Xia Tian juga berada di ruang kultivasi yang sama. Keduanya berjalan menuju tengah gunung belakang yang besar. Pada saat ini, di ruang terbuka di dalam gunung belakang ini, cahaya keemasan melonjak ke langit dan asap tebal mengepul karena di ruang terbuka itu, sebuah panci besi besar didirikan. Di dalamnya merebus naga berkaki 8.
Hanya saja saat ini naga berkaki 8 ini tampaknya tidak terlalu nyaman. Berguling dengan keras di dalam lingkaran besi besar, menyebabkan lingkaran besi besar itu bergoyang dan membentur tutup panci, berdenting. Namun saat ini, di atas tutup panci, ada seorang dewa tanah tua bungkuk yang mengenakan jubah tau yang compang-camping. Lauli, apa kau baik-baik saja? Sebagai seorang Grandmaster Ki, kau bahkan tidak bisa menekan seekor ikan. Seperti Asyang berjongkok di tanah, seperti kura-kura tua, pipimu meniup panci besi besar dengan panik. Dan yang menyembur keluar dari mulutnya adalah esensi darah emas yang panas, yang merupakan penyebab utama. Area senjata emas ini berjuang. Asyang tidak hanya menggunakan esensi darah, tetapi juga naga berkaki 8 ini. Sebenarnya, masih ada sedikit kekuatan emas berkaki 8 yang tercampur dalam esensi darah. Orang tua berjubah tau di tutup panci terguncang oleh tutup panci, mendengar Asyang mengutuk dengan keras. Anggota tubuhnya menempel erat di tutup panci seperti pantat. Apakah ini salahku? Jelas bahwa artefak paduanmu tidak berfungsi dan tidak dapat menekan naga ini, dan energi spiritualmu jelas lebih lemah dari energi spiritual tingkat 8 lainnya. Jika tidak, bagaimana mungkin kau tidak bisa mengalahkanku? Asyang meniup sambil memukul. Omong kosong, energi spiritualku lemah? Saat itu di Gua Iblis, aku bahkan menebas kepala musuh dengan level yang sama. Kau lupa, membunuh 3 kepala dengan level yang sama bukanlah apa-apa. Aku menukar 1 kepala dengan 3 kepala. Aku menukar 1 lengan dengan 4 kepala. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Dasar orang tua licik. Menyembunyikan energi abadi dari 5 dewa abadi di dalam daging. Apakah kau tidak takut mati saat itu? Kurasa kuburan ayahmu akan berasap di istana Yama. Saat Asyang berbicara, dia meniup lebih keras, bintik-bintik energi spiritual seperti percikan api memancar keluar dari mulutnya. Dari kejauhan, aku dan Xia Tian tiba di taman spiritual dan melihat adegan ini. Sudut mulut Xia Tian sangat kaku. Ini adalah pejalan kakimu? Energi spiritual tingkat 8 digunakan untuk mendukung makanan? Xia Tian berkata dengan sedikit putus asa, energi spiritual bagi pembangkit tenaga listrik spiritual tingkat 8 seperti akar pohon besar. Dan akarnya menyerap mesin. Tidak cukup sama sekali, bahkan setetes pun tidak akan mudah terbuang. Tapi apa yang Asyang lakukan sekarang? Menggunakan energi spiritual sebagai makanan pokok, meskipun itu adalah naga berkaki 8. Tapi itu terlalu boros. Mendengarkan percakapan antara Asyang dan orang tua berjubah tau, Xia Tian berjalan ke tempat yang tidak jauh dan duduk. Menatap dalam diam pada panci besi yang terus bergolak. Pada saat ini, 2 suara muncul lagi di pintu taman spiritual. Chuan Donghai membawa Chuan Wuyan. Hanya merasa aneh, tidak aneh. Ketika Chuan Donghai melihat energi spiritual tombak yang tak berujung melonjak keluar dari dasar panci besi, dia sangat terkejut dan tercengang. Akhirnya, dia hanya bergumam dalam hatinya. Keren, lalu berjalan ke sisi Xia Tian. Mencari bangku kecil untuk duduk, melihat energi spiritual terus-menerus terpancar keluar, Chuan Donghai terdiam. Dia juga seorang ahli spiritual, tentu saja tahu betapa berharganya energi spiritual. Kecuali saat bertarung dengan orang lain, dia biasanya tidak mau menggunakannya. Di bawah penguatan energi spiritual Asyang, 8 harta karun ikan mas naga akhirnya menyerah. Seiring dengan energi spiritual yang memperkuat ikan mas naga, aroma aktif dan murni menyebar, hampir seluruh sekolah bisa menciumnya. Aroma murni yang bercampur dengan daging ini. Banyak siswa yang mencium dan membaca pori-pori spiritual. Rasa lelah akibat latihan hilang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk keluar dari gedung pengajaran untuk melihatnya. Saat ini, di belakangnya, seekor ikan mas naga 8 harta karun yang sangat besar melilit tubuhnya, dengan Ning Xiao sebagai pemimpin. Xia Tian, Chuan Donghai, Chuan Fu, dan beberapa orang duduk di 8 kursi. Li Xiao 11 awalnya tidak ingin duduk di meja. Tetapi karena diminta oleh Ning Xiao, dia hanya bisa duduk dengan patuh. Kakek penjaga itu sebelum menyajikan hidangan. Tanpa basa-basi, dia mengambil semangkuk sup sendiri, lalu berjongkok dan melahap semangkuk nasi, bersembunyi di sudut. Diam-diam meminumnya. Bahkan jika hanya seteguk, kumohon. Asyang seperti seorang pangeran yang kasihan di tanah, membuka mulutnya dan terengah-engah, mengulurkan tangannya ke arah kakek penjaga. Jelas, mengikuti ikan mas naga 8 harta karun ini, menyebabkan energi spiritualnya habis sepenuhnya. Untuk sementara tidak bisa pulih. Kakek penjaga melihat anak kecil ini, lalu meludahkan seteguk ke mulut Asyang. Jangan meludah, mari kita makan. Jangan khawatirkan, aku tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat Asyang menggunakan energi spiritualnya secara berlebihan. Jika Asyang berbeda dari ahli spiritual lainnya, energi spiritualnya tampaknya sangat banyak. Dan kemampuan regenerasinya kuat. Biasanya perlu dikonsumsi dengan sengaja. Meskipun aku mengatakan ini. Tetapi Li Xiao 11 melihat dengan jijik, masih mengambil mangkuk kecil yang bersih. Perjalanan ke dunia baru kali ini meninggalkan banyak orang. Bekas luka yang tak terhapuskan. Karena setelah pergi ke laut dunia baru, semua orang melihat metode kultivasi suku baru.
Sumber daya kultivasi dan kekuatan suku baru menyebabkan beberapa elit suku manusia langsung kehilangan semangat juang. Zi Zhengfang adalah salah satunya. Setelah kembali ke permukaan, Zi Zhengfang tidak seaktif sebelumnya. Bahkan kepala sekolah Zi Zheng pun terkejut. Dia mulai takut mati, takut terkejut, takut hatinya sesak, takut suku baru akan suatu hari nanti menyerang permukaan bumi. Kemudian, dia langsung bergabung dengan sekte sesat, berteriak-teriak ingin menciptakan dunia yang setara. Perjalanan ke dunia baru kali ini meninggalkan banyak orang. Bekas luka yang tak terhapuskan. Karena setelah pergi ke laut dunia baru, semua orang melihat metode kultivasi suku baru. Sumber daya kultivasi dan kekuatan suku baru menyebabkan beberapa elit suku manusia langsung kehilangan semangat juang. Zi Zhengfang adalah salah satunya. Setelah kembali ke permukaan, Zi Zhengfang tidak seaktif sebelumnya. Bahkan kepala sekolah Zi Zheng pun terkejut. Dia mulai takut mati, takut menangis karena terkejut, takut hatinya sesak. Takut jika suatu hari klan Xin akan mengubah topografi, dan di kemudian hari mereka langsung terjun ke dunia, dengan lantang mengatakan ingin menciptakan dunia yang lebih besar. Tetapi esensi dari ajaran sesat adalah mengembalikan penjaga toko klan Xin, di beberapa tingkatan, pengobatan dokter dari lubang dingin yang cepat diletakkan. Apa yang baik bagi ras manusia, saling melindungi untuk kelangsungan ras manusia, membangun dunia yang damai dan harmonis bersama. Hanya takut mati. Asal mula ini memang sulit dimengerti, jika hanya karena musuh terlalu kuat. Jika ras manusia memilih untuk menyerah kepada musuh, maka ras manusia saat ini sudah tidak ada lagi, dan inti bumi sudah menjadi tempat. Dengan suasana hati yang terpikat pada pria Xin, nadanya, Chuan Donghai mungkin seumur hidup. Sejujurnya, perjalanan ke Laut Xinjie waktu itu benar-benar mengubah terlalu banyak hal dalam penegakan hukumku. Sulit bagi kami untuk membayangkan bahwa Xinjie tidak hanya bertahan hidup. Pada saat ini, sebuah kekuatan terpancar dari diriku. Keyakinan yang kuat, seolah-olah ini adalah fakta yang ditakdirkan, tidak diragukan lagi. Untuk sesaat, Xia Tian tampak linglung. Bahkan Chuan Donghai pun kehilangan akal sehatnya sesaat. Ternyata bisa mengeluarkan semua ini. Semua ini, aku hanya bisa membiarkanmu. Membawaku ke sini, aku hanya bisa membiarkanmu membawaku. 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 Pada saat ini, sebuah kekuatan terpancar dari diriku, keyakinan yang kuat, seolah-olah ini adalah fakta yang ditakdirkan. Tidak diragukan lagi, untuk sesaat, Xia Tian tampak linglung. Bahkan Chuan Donghai pun kehilangan akal sehatnya sesaat, ternyata bisa mengeluarkan semua ini. Apakah ini Ning Xiao yang mereka kenal sebelumnya? Hahaha. Bagus, bagus, kuharap sampai saat ini. Aku masih bisa hidup dan melihat adegan ini. Chuan Donghai tertawa terbahak-bahak, menatap Lin Xiao dengan ekspresi yang berkedip. Arti yang berbeda, tetapi pada saat itu dia seolah-olah benar-benar melihat semacam momentum pada diri Lin Xiao. Wah, harum sekali. Di sana, aromanya berasal dari sana. Sepertinya seseorang sedang melakukan sesuatu yang berbahaya di gunung belakang. Saat itu, beberapa siswa tiba-tiba muncul di kejauhan. Jiang Yunfei membawa beberapa orang berusia 40 tahun, menarik 5 atau 6 siswa sebelumnya dan berdiri di kejauhan, melihat ke belakang Lin Xiao yang duduk di taman. Wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat, jelas para siswa ini untuk orang itu. Saat itu, keributan lain datang dari kerumunan, terlihat Jiang Yunfei keluar dari kerumunan, Jiang Yunfei berjalan ke lapangan. Di belakangnya, Su Xingyue mengikuti dengan cermat. Setelah memasuki lapangan, Jiang Yunfei menunduk dan melihat Lin Xiao. Tampaknya ada niat tertentu, urusan mereka berdua sekarang, emosi Jiang Yunfei tidak sedikit. Jiang Yunfei menatap Lin Xiao dengan tatapan tajam, secara kasar proses kehidupan sebelumnya dari 8 naga sejati. Matanya penuh dengan semangat, evolusi spesifik dalam 8 naga sejati, adalah berevolusi menjadi tubuh sejati yang tiada tara. Kali ini dia memasuki laut seni ilahi. Meskipun dia tidak keluar hidup-hidup, dia mendapat banyak hal. Membuat tubuhnya menderita banyak luka serius, terutama erosi laut seni ilahi, terlebih lagi di meridiannya. Dan di tangan serta kakinya mengalami kemunduran permanen, harus ada banyak solusi. Salah satunya adalah 8 naga sejati. Tanpa diduga, dia baru saja keluar dari laut seni ilahi, dan dia benar-benar bertemu dengannya. Karakter Jiang Yunfei seperti ini, tidak peduli siapa Anda atau apa dendam Anda dengannya. Semua prinsip perilakunya adalah mendapatkan sumber daya kultivasi, meningkatkan ranah seni bela diri, 8 naga sejati ini. Tentu saja juga masuk ke dalam hukumnya. Aku menggelengkan kepala. Maaf, sepertinya kita tidak akrab. Mendengar kata-kata Lin Xiao, senyum di wajah Jiang Yunfei langsung membeku. Dia juga tidak menyangka Lin Xiao akan menolak dengan begitu kasar. Mendengar penolakan Lin Xiao, para siswa juga ikut mencibir. Cih, apa hebatnya? Aku pikir itu sup ikan biasa.
ternyata menolak kakak senior Jiang Yunfei. Ingin mencoba memberinya muka, senyum di wajah Jiang Yunfei langsung membeku. Dia juga tidak menyangka Lin Xiao akan menolak dengan begitu kasar. Mendengar penolakan Lin Xiao, para siswa juga ikut mencibir. Cih, apa hebatnya? Aku pikir itu sup ikan biasa. Ternyata menolak kakak senior Jiang Yunfei. Ingin mencoba memberinya muka, benar-benar menganggap identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga terkemuka itu penting. Dibandingkan dengan Jiang Yunfei saat ini, sama sekali bukan apa-apa. Sangat jelas. Kekaguman orang banyak terhadap Jiang Yunfei jauh melebihi Lin Xiao sejak kembalinya Jiang Yunfei. Popularitas di berbagai aspek terus melonjak saat melihat adegan ini, meskipun semua orang tidak berani mengatakan apapun di mulut mereka. Namun, di dalam hati mereka, Lin Xiao menimbulkan perasaan yang tidak jelas, emosi resistensi secara bertahap tumbuh, mendengarkan diskusi orang banyak. Berdiri di samping Jiang Yunfei, Su Xingyue juga sedikit sombong. Sebelumnya semua orang karena masalah lamaran. Semua orang mengucilkannya. Tetapi setelah Jiang Yunfei kembali, dia merasa dirinya dan Jiang Yunfei berada di kubu yang sama, dan tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Dia sendiri memang penjilat Jiang Yunfei. Saat ini dia melihat Lin Xiao dengan kejam menolak Jiang Yunfei, tentu saja dia tidak bisa menerimanya. Lin Xiao, Yunfei hanya ingin mempersatukan teman-teman sekelas, sikap apa ini? Terlebih lagi, dengan status Yunfei saat ini, bisa makan semeja denganmu adalah suatu kehormatan. Tahukah kamu, berapa banyak media dan kekuatan bela diri yang secara aktif menawarkan cabang zaitun kepada Yunfei? Yunfei bahkan tidak repot-repot memperhatikanmu. Su Xingyue maju selangkah, berinisiatif membela Jiang Yunfei. Dalam beberapa hari singkat ini, dia telah melihat status dan potensi Jiang Yunfei. Sejak Jiang Yunfei menjadi terkenal setelah pertempuran di Lautan Shenwu, berbagai kekuatan dengan panik menawarkan cabang zaitun kepadanya. Dan berbagai sponsor terus berdatangan, di matanya, potensi Jiang Yunfei saat ini tidak sebanding dengan Lin Xiao. Wajah Jiang Yunfei diam-diam membaik dan dia kembali tersenyum ramah. Xingyue, jangan katakan itu. Karena Tuan Muda Lin tidak nyaman, sudahlah. Aku menundukkan kepala, sama sekali tidak bermaksud memperhatikan mereka berdua. Tetapi pada saat ini, sebuah tamparan renyah terdengar di tempat kejadian, dan tamparan itu mengenai wajah Su Xingyue dengan keras. Suara tamparan itu sangat keras dan keren, membuat kerumunan di tempat kejadian terkejut. Bukan apa-apa. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Muda kami? Li Xiaqi menatap Su Xingyue dengan acuh tak acuh, ekspresi membunuh muncul di wajahnya yang ramping. Dia benar-benar memiliki niat membunuh terhadap Su Xingyue. Beraninya kau memukulku? Mata Su Xingyue membelalak tak percaya. Li Xiaqi berasal dari keluarga rendah hati, dan saat ini hanya pantas mengikuti di belakang Lin Xiao, menjadi pelayan sebagai pembantu. Beraninya dia memukulnya? Su Xingyue langsung naik pitam. Wajah Jiang Yunfei di samping juga muram. Apakah Li Xiaqi menampar wajah Su Xingyue? Jelas dia menampar wajahnya. Namun, bahkan sebelum Su Xingyue sempat bingung. Tiba-tiba, suara melengking dan menusuk telinga terdengar di 5 penjuru timur, lonceng brokat berbunyi panjang. Lonceng brokat berbunyi panjang, yang berarti ada orang luar yang menyerang akademi. Chuan Donghai yang kekar juga bersemangat, tetapi tidak menuliskan kata-kata dewa kuno yang terlantar. Teman-teman, semua orang tetap di tempat dan jangan bergerak. Jika tidak, kalian akan dianggap sebagai penganut ajaran sesat. Saat berbicara, seluruh tubuh Chuan Donghai memancarkan cahaya keemasan samar, dan kekuatan spiritualnya sedikit berkedip. Detik berikutnya, sosoknya berkelebat dan menghilang di tempat. Aku diperintahkan untuk mengamankan. Sebuah pertempuran paduan muncul di tangannya, dan dengan cepat mengikuti arah Chuan Donghai, dan menusuknya. Pada saat yang sama, di sudut gelap di tenggara, seorang pria paruhbaya kekar, mengenakan pakaian hitam dan topeng, memandang dengan serius para penganut agama sesat di depannya. Mata pria paruhbaya itu menyapu beberapa orang. Apa? Lonceng alarm sudah berbunyi. Apakah kalian siap mengabdikan diri untuk Mutiara? Tuan Mutiara Suci akan bersuara. Siap setiap saat untuk berperang demi kebenaran, mengabdikan diri untuk Mutiara. Para penganut sesat mendengar. Saat lonceng alarm berbunyi, mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiri tegak, dengan ekspresi serius seolah-olah tidak takut mati. Perintah yang diberikan Mutiara kali ini adalah agar mereka membunuh Tuan Muda Ningjiang. Sejak menerima tugas itu, semua orang tahu bahwa kali ini akan menjadi 9 kematian dan 1 kehidupan. Tetapi demi kebenaran, mereka mati tanpa penyesalan. Mutiara akan mengingat kalian. Mata para penganut sesat memancarkan cahaya kegembiraan, bahkan di antara para pemimpin di samping. Beberapa dari mereka tidak bisa mengendalikan kegilaan di hati mereka. Jika mereka bisa membunuh Tuan Muda Ningjiang ini, itu akan menjadi pencapaian besar. Namun, sosokku tiba-tiba menghilang di depan mata semua orang. Tiba-tiba, krisis kematian menyelimuti semua orang, membuat semua orang merasakan sensasi merinding. Detik berikutnya, aku langsung muncul di depan semua orang. Dengan senyum tipis di wajahku,
perlahan mengangkat pisau perang paduan logam di tanganku. Tidak baik, cepat mundur. Para penganut sesat terkejut. Tetapi ketika beberapa penganut menyadari segalanya, semuanya sudah terlambat. Setelah pisau itu diayunkan, udara di depan mereka tampak sangat terdistorsi. Siapkah kalian untuk mengabdikan diri? Kalau begitu, pergilah menemui Mutiara. Dengan tebasan pedang sewenang-wenang, udara meledak menjadi beberapa gumpalan darah. Beberapa penganut kecil langsung terbunuh. Setelah menyelesaikan sekelompok penganut kecil, aku mengarahkan pandanganku ke pria kekar di depan, Chuan Donghai dan Asiang. Juga muncul di tempat kejadian satu persatu, berdiri di kedua sisi saya, menjepit di tengah. Chuan Donghai melihat sosok di depan, matanya memancarkan sentuhan kompleksitas. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan suara kering. Teman lama, sudah puluhan tahun tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Melihat Chuan Donghai, sosok itu tampaknya juga tersentuh, sedikit terkejut. Setelah secercah cahaya melintas di matanya, dia kembali ke ketidakpedulian masa lalu. Kepala sekolah Chuan, Anda salah orang. Kami tidak saling mengenal. Chuan Donghai tampak penasaran. Karena hari ini aku bisa menunggumu di sini. Aku tahu pasti kabar kemunculanmu. Bertahun-tahun berlalu, kau bergabung dengan sekte sesat. Kau mengubah dirimu menjadi bukan manusia, bukan hantu. Zi Zhengfeng sangat marah. Zhongjiang turun ke dunia ini. Tuan sejati Zhongjiang turun. Umat manusia tidak memiliki harapan. Bukan aku yang salah jalan, tapi umat manusia yang salah jalan. Cepat atau lambat, kalian akan tahu siapa yang salah. Singkatnya, tidak mungkin pengkhianat. Sebuah suara perlahan terdengar. Aku keluar sambil membawa pedang alay. Bagaimanapun, pada mantan 5 jenius teratas ini, aku meninju ke atas dan ke bawah. Aku berkata dengan tenang, kepala sekolah Chuan. Jangan banyak bicara tentang melanjutkan pertolongan. Bagaimanapun, orang di depan mata adalah pemimpin sekte sesat. Esensi orang seperti ini sudah bertentangan dengan kepercayaan umat manusia. Pengkhianat umat manusia. Kata-kataku jelas menyakitkan. Harga dirinya membuatnya langsung marah. Anak kecil dari keluarga Ning saat ini masih berani berdiri. Sungguh tidak tahu apakah harus mengatakan kau berani atau bodoh. Tatapan sengit berkedip. Zi Zhengfeng maju selangkah, tanpa menyembunyikan aura pembunuh yang dingin. Saat Chuan Donghai dan yang lainnya muncul, dia tahu bahwa misinya hari ini akan gagal. Tetapi jika dia bisa membunuh anak kecil dari keluarga Ning ini, dia tidak hanya bisa menebus kesalahan kegagalannya, bahkan bisa lebih besar dari kesalahannya. Bocah kecil, apakah kau menganggap orang tua ini tidak ada? Asiang maju selangkah menghalangi di depanku. Sepasang mata kacang hijau menatap Zi Zhengfeng sambil tersenyum. Aku berdiri dengan tangan di belakang punggung, berkata dengan tenang. Asiang, serahkan pengkhianat ini padaku. Aku tidak membutuhkanmu untuk turun tangan. Mendengar Ning Xiao terus menyebut pengkhianat, Zi Zhengfeng juga marah. Puluhan tahun bergabung dengan sekte suci. Dia sangat membenci orang lain menyebutkan masa lalunya ini. Ning Xiao benar-benar menyentuh batas bawahnya. Sekarang mendengar Ning Xiao bahkan ingin menghadapinya. Dia tertawa karena marah. Anak kecil, saat aku berlumuran darah untuk umat manusia, saat aku membuka lahan untuk umat manusia, kau masih berada di dalam kandungan ibumu, ragu-ragu. Dari mana keberanian dan kualifikasi untuk mengajariku seorang spiritualis peringkat 8? Aku perlahan menggelengkan kepala. Dulu kau berjasa, tidak dapat dipungkiri. Tetapi kau sudah berubah. Jasa sulit menutupi kesalahan. Perang antara umat manusia dan klan Sin berakhir. Lihat apakah Tuan sejatimu dapat menciptakan keberuntungan bagi kelompok anjing peliharaanmu ini. Kata-kataku mengandung sedikit nada bercanda. Tetapi kata-kata ini terdengar berbeda di telinga Zi Zhengfeng. Zi Zhengfeng mencibir membuka lemari es. Lemari es berulang kali mengancam untuk memenggalnya. Tidak tahu malu. Memenggalnya. Atas dasar apa? Atas dasar identitasnya sebagai tuan muda keluarga Ning dari Ningtai? Atas dasar kualitas kelas 4-nya yang tak terbatas? Namun, saat berikutnya, Ning Xiaofeng tiba-tiba merasakan aura tajam yang membuat bulu kuduknya berdiri, lurus ke depan, membuat Xiang Huang melambat. Mengangkat pisau perang alau di tangannya, lalu mengangkat pisau perang lagi, setelah tebasan ini. Tebasan pamungkas kelas 8 ini, tidak akan ada tebasan kedua yang terlihat mulai saat ini. Menebas, pisau perang jatuh. Pada saat itu, energi emas Wuji, seperti sungai yang bergejolak dengan gila, berkumpul menjadi pisau perang emas. Seolah-olah ruang itu hancur, menebas ke arah Ning Xiaofeng, tebasan ini menerangi area ini. Semua siswa Universitas Bela Diri Tenggara mendongak, melihat pisau perang emas itu, muncul di atas sekolah. Kemudian jatuh, ding, hari ke-17 menjadi SIM. Hadiah kartu kekuatan tempur kelas 6, ding, hari ke-18 menjadi SIM, hadiah tubuh Raja Cahaya Bulan tak terukur agung. Bahkan sehelai rambut pun tidak tertinggal, langsung musnah. Dan banyak siswa di Universitas Bela Diri pada malam itu melihat tebasan dari sosok kekuatan ilahi,
setengah dari sublimasi pamungkas ini. Pesona Dao yang melekat padanya, langsung membuat banyak siswa mendapatkan pencerahan, dan kemudian banyak lagi. Memiliki pembagian dalam seni pedang, bahkan Chuan Donghai melihat tebasan Ningxiang itu. Setelah beberapa saat mendapat pencerahan, butuh waktu 2 hari penuh, saya benar-benar mencerna. Umpan balik yang dibawa oleh pencerahan semua orang, pada saat ini di dalam ruang kultivasi, datang fluktuasi energi darah yang hebat. Segera setelah itu, di atas kepala saya, 3 jembatan jejak Dao berturut-turut terkondensasi, energi darah terus bergejolak. Saya membuka mata saya, aura kuat meledak dari tubuh saya, termasuk yang terkondensasi belum lama ini. Saya telah mengkondensasi 4 jembatan jejak Dao pada saat yang sama. Kultivasi seni bela diri saya juga telah memasuki alam tahap akhir tingkat 4, meskipun dalam hal alam. Situasinya adalah langkah kecil, tetapi saya jelas merasakan kekuatan energi darah di dalam tubuh. Meledak meningkat, saya mendorong pintu dan keluar dari ruang kultivasi, sambil melirik hadiah 2 hari itu. Kartu kekuatan tempur secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Adapun hadiah hari ke-18, tubuh Raja Cahaya Bulan tak terukur agung. Saya melihat sekilas pengantar, ini adalah fisik tubuh daging, yang dapat menyerap esensi sinar matahari dan cahaya bulan setiap saat. Ketika menghadapi musuh, seluruh tubuh memancarkan cahaya terang, meningkatkan kekuatan tempur ke tingkat yang baru, setelah diintegrasikan ke dalam garis keturunan darah hegemoni langit. Juga dapat membiarkan tingkat darah hegemoni langit berevolusi ke tingkat yang baru. Saya mendorong pintu dan keluar. Pada saat yang sama, tubuh Raja Cahaya Bulan Harta tak terukur yang hebat secara diam-diam menyatu dengan bentuk tubuh fisik. Di dalam menara kultivasi yang baru dibangun, di ruang kultivasi yang dibuat khusus, Jiang Yunfei menutup pintu ruang kultivasi. Menatap Su Xingyue dengan ekspresi serius dan berkata, "Xingyue, aku butuh kamu untuk membantuku melakukan sesuatu." "Yunfei ge, katakan padaku." Su Xingyue mendengar ini dengan ekspresi menyanjung. Matanya yang besar berkedip-kedip menatap Jiang Yunfei. Jiang Yunfei tertawa kecil. Perjalanan ke lautan ilahi ini, Kementerian Pendidikan secara pribadi memberi penghargaan sebagian kecil rumah suplemen energi kita, dan mengizinkan kita untuk membuka sebagian suplemen energi untuk umum. Jadi aku berpikir untuk memberikan semua manfaat ini kepada perguruan tinggi kita. Su Xingyue mendengar ini dan merasa senang. Barang bagus, Yunfei rela memberikan ini dari lautan ilahi. Benda ini sulit dikatakan asalnya. Apakah sesuatu bisa tercampur atau tidak, itu tergantung pada karakter dan kesempatan masing-masing. Su Xingyue menatap dengan kagum. "Yunfei ge, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Jiang Yunfei mengangguk. "Aku ingin mengumumkan sebagian suplemen energi yang aku miliki di alun-alun menara kultivasi kita. Kamu hanya perlu menyebarkan berita. Selain itu, aku perlu merepotkanmu untuk menghitung berapa banyak siswa dengan bakat tingkat S atau lebih tinggi di 5 universitas besar Tenggara kita, atau yang telah mencapai 4:7 atau lebih. Jika tidak ada bakat atau tingkatan, maka jika itu adalah murid generasi kedua dari 5 keluarga besar, kamu juga dapat sedikit melonggarkan persyaratan. Tentu saja, setidaknya putra-putri keluarga tingkat 3 ke atas diperlakukan seperti pelayan oleh Jiang Yunfei. Perintah tidak memiliki fungsi sama sekali." Tiba-tiba teringat sesuatu, Su Xingyue bertanya, "Bagaimana dengan Ning Xiao? Apakah dia ikut? Dan juga Li Xiaqi, si pendekar pedang itu?" Sekarang dia juga mengikuti Ning Xiao. Memikirkan kedua orang ini, wajah Su Xingyue menjadi suram. Beberapa hari yang lalu, Li Xiaqi menamparnya beberapa kali. Dendam ini belum diselesaikan dengan Li Xiaqi. Tentu saja, panggil mereka semua. Jika tidak, orang akan berpikir bahwa aku, Jiang Yunfei, berhati sempit dan menargetkan Ning Xiao. Jiang Yunfei tersenyum tipis, menatap Su Xingyue yang wajahnya suram. "Jangan khawatir. Dendam beberapa hari yang lalu, kali ini aku pasti akan membantumu membalasnya." Aku keluar dari ruang kultivasi. Aku melihat Li Xiaqi berdiri di depan pintu ruang kultivasi. "Tuan muda, menara kultivasi baru diresmikan hari ini. Kami hanya menunggumu." Ketika aku tiba di tempat kejadian, Chuan Donghai berdiri di depan semua guru dan siswa. Memegang pita, menunggu. Di bawah tatapan semua orang, aku melewati kerumunan. Berjalan ke depan pita dan memotong pita. Semoga semua orang mendapatkan sesuatu di jalan bela diri, dan akhirnya mengharumkan nama 5 universitas besar Tenggara kita. Berjuang untuk ras manusia saya. Aku hanya mengatakan satu kalimat sederhana. Terakhir, Chuan Donghai naik ke atas panggung. Sejak awal, para siswa di bawah ini tampak serius dan berkata kepada para siswa senior, "Sehari kemudian adalah hari pelatihan bagi siswa tahun ketiga. Saya harap kalian semua memahami dengan baik." Selain itu, belum lama ini terjadi kesalahpahaman tentang teks kuno. Dibawa kembali oleh talenta dari ras manusia saya dari Shenchuhai. Saya pikir semua orang telah mendengarnya. Peraturan Kementerian Pendidikan adalah untuk menyelenggarakan pertempuran untuk menentukan kepemilikan teks kuno. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak jumlah teks kuno yang diperoleh secara alami. Oleh karena itu,
Sekolah memutuskan sementara bahwa 3 teratas dalam poin pengalaman ini akan mewakili 5 wilayah Tenggara untuk berpartisipasi dalam partai yang mengoreksi kesalahan tersebut. Setelah Chuan Donghai mengucapkan kata-kata ini, ada keributan di tempat kejadian. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah upacara pemotongan pita selesai, Chuan Donghai juga turun dari panggung dan diam-diam menarik diri dari kerumunan. Namun, juga di alun-alun. Saya menerima transmisi suara dari Chuan Donghai. Ling Xiao, datanglah ke kantor kepala sekolah. Mendengar transmisi suara itu, saya tidak terkejut. Saya berbalik dan berjalan menuju kantor. Hanya saja di sepanjang jalan, saya juga melihat beberapa sosok muncul di depan dan di belakang. Jiang Xuanchu dan Xia Tian berjalan di depan satu demi satu. Jiang Yunfei, Su Xingyue dan yang lainnya berada tidak jauh di belakangku. Di belakang ada 2 orang lagi. Ye Zhenjiao, Kai Qiang. Keduanya memiliki Las Tangfu. Memiliki kultivasi seni bela diri tingkat menengah dari alam Yuji. Pernah menduduki peringkat pertama dan kedua di daftar seni bela diri Tenggara. Pada saat ini, sebuah tawa datang dari belakang. Aku sedikit menoleh dan melihat Jiang Yunfei dan Su Xingyue. Dengan cepat mengejar dari belakang. Jiang Yunfei tersenyum sopan. Ling Xiao, saya telah menghubungi beberapa teman. Bagaimana kalau pergi ke alun-alun pelatihan besok siang? Bagaimana kalau pergi? Saya sedikit terkejut melihat Jiang Yunfei. Orang ini benar-benar dapat mengundang dirinya sendiri. Dengan temperamen Jiang Yunfei, saya khawatir dia memiliki tujuan tertentu. Memikirkan hari itu di halaman Linyun, saya tiba-tiba memikirkan kemungkinan bertemu dengan Ling Xiao salah. Jiang Yunfei tertawa. Setelah pergi ke Shenchuhai selama setahun, saya sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman sekelas. Jadi pergilah untuk menghubungi dan menjalin hubungan. Selain itu, ada kejutan yang akan diumumkan kepada semua orang. Saat dia berbicara, Jiang Yunfei tertawa keras. Tuan Muda Ning tidak akan menolak untuk memberikan wajah. Aku melirik ke samping ke arah Jiang Yunfei dan melihat Su Xingyue mengangkat kepalanya dengan ekspresi kebanggaan menatapku. Sejak Jiang Yunfei kembali, Su Xingyue mulai melompat lagi. Aku mengangguk ringan. Boleh saja. Jika saya punya waktu, saya pasti akan bergabung. Mata Jiang Yunfei sedikit berbinar mendengar ini. Baik, sampai jumpa tengah hari besok. Kepala sekolah, setelah melihat semua orang hadir, Chuan Donghai menatap semua orang dengan acuh tak acuh. Baru kemudian dia perlahan berbicara. Sebenarnya, memanggil kalian ke sini adalah untuk membicarakan 2 hal. Pertama, tentang pertempuran perebutan 5 akademi, saya harap kalian semua berusaha keras. Bahkan untuk 5 besar, untuk adik-adik kelas di masa depan. Selain itu, saya sudah memberitahu Jida Oli. Dia juga akan membantu secara diam-diam dari samping. Selanjutnya adalah hal kedua. 3 tahun lagi. Pertempuran di wilayah Lembah Tandus di wilayah Tenggara akan segera dimulai. Tanda-tandanya sudah mulai muncul. Menurut kekuatan spiritual peringkat 8 negara naga. Untuk perjanjian itu, ahli spiritual peringkat 8 harus memasuki ruang bawah tanah atau medan perang luar angkasa setiap 3 tahun sekali. Di waktu lain, mereka harus tanpa syarat mengambil alih wilayah pertahanan lokal atau penyesuaian kekuatan lembah rendah. Chuan Donghai berkata sambil membawa panji perangnya. Sambil memegang air hangatnya, dia berjalan ke depan jendela dan tersenyum. Waktu libur 3 tahun saya telah tiba. Sudah waktunya untuk pergi ke medan perang luar angkasa. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian langsung menjadi serius. Terutama Xia Tian di samping, yang jelas sudah tahu tentang masalah ini. Mendengar ini, ekspresinya langsung menunjukkan kesedihan dan kekhawatiran. Semua orang yang lain juga terdiam. Meskipun masih ada 3 tahun lagi sebelum perang di Lembah Tandus dimulai, itu tidak berarti bahwa persiapan sebelum perang. Serangkaian persiapan tidak bersuara. Sebaliknya, sebagian medan perang telah dibuka lebih awal. Persaingan untuk memperebutkan inisiatif medan perang bahkan lebih sengit. Bahkan kejatuhan ahli peringkat 7 dan 8 adalah hal biasa. Pada saat ini, Xia Tian di samping jarang berbicara. Kepala sekolah Chuan, saya tidak tahu ke zona perang mana Anda akan pergi kali ini. Chuan Donghai tersenyum. Keberuntungannya tidak terlalu baik. Saya pergi ke zona pertempuran utama Lembah Tandus. Semua orang menghirup udara dingin. Zona pertempuran utama yang berdekatan secara alami sangat berbahaya, bahkan 3 tahun sebelum perang. Pertempuran besar dan kecil telah terjadi terus-menerus. Di masa lalu, dalam setiap pertempuran, pejuang biasa benar-benar bertukar nyawa. Jumlah kematian mencapai puluhan ribu, dan tingkat kematian untuk ahli peringkat 7 dan 8 juga mencapai setinggi 60%. Ayah, bagaimana Anda bisa ditugaskan ke zona pertempuran utama? Suara Chuan Hu mengandung isak tangis. Air mata berputar di rongga matanya. Chuan Donghai menyentuh kepala Chuan Hu dan memarahinya sambil tersenyum. Ada apa? Hanya orang tua lain yang diizinkan pergi ke zona pertempuran utama, dan orang tuamu tidak diizinkan pergi ke zona pertempuran utama? Jangan khawatir. Orang tuaku juga pernah ke zona pertempuran utama. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan rugi.
Setidaknya aku akan menarik 3 pejuang asing dari peringkat yang sama. Jangan bicara sembarangan, tenggorokan Chuan Hu bergerak, akhirnya hanya mengucapkan beberapa kata. Jaga dirimu baik-baik, baiklah, jangan murung begitu. Seolah-olah aku pasti akan mati saja. Bagaimanapun aku adalah ahli kekuatan spiritual tingkat 8, tidak mungkin mati semudah itu. Selama tempurung kepala tidak hancur berkeping-keping, Dong Hai melihat 7 poin dari janjinya. Orang yang tertawa terbahak membuat lelucon, sambil berbicara dia melihat beberapa wajah dengan serius, setelah aku pergi. Sebenarnya yang paling aku khawatirkan adalah sekolah, di antara tulisan kuno kali ini, aku tidak bisa pergi, Chuan Hu akan menggantikanku tampil. Tetapi Xiao Hu berdiri sendiri, karakternya jujur, banyak hal tidak sebaik kalian. Otak juga tidak seluas kalian. Jika dia melakukan sesuatu yang kurang baik, kalian mohon maklumi dan bimbing. Tidak banyak bicara lagi, semua orang berangsur-angsur bubar, malam hari. Aku mencoba membangun jembatan jalan kelima, yang mengejutkanku adalah, aku benar-benar memadatkan atribut. Sisa dari tebasan itu, hanya dalam setengah malam, langsung membuat jembatan jalan kelimaku. Memiliki kecenderungan untuk terbentuk, sebuah jembatan jalan berwarna merah darah muncul, jembatan jalan kelima berhasil terwujud. Saat ini jembatan jalan ini seluruhnya berwarna merah darah, bahkan muncul bayangan berwarna darah, fenomena jembatan jalan. Aku tahu, beberapa ahli bela diri yang kuat memadatkan jembatan jalan, juga tidak memunculkan fenomena aneh. Jembatan jalan kelimaku ini memunculkan fenomena aneh, akan lebih kuat dari 4 jembatan sebelumnya. Segera keesokan harinya tiba. Ding, Tian Go check-in 19 hari. Hadiah pohon teh lembah pencerahan tumbuh lagi. Pada masa bibit dapat dipetik 4 lembar daun teh lembah. Setiap peningkatan 1 tingkat dapat diseduh secangkir, mendorong pintu keluar ruang kultivasi. Ratusan siswa sedang berkultivasi di alun-alun. Sejak mengganti platform kultivasi baru, semangat para siswa untuk berkultivasi meningkat pesat. Su Xingyue sudah lama menunggu di luar. Melihatku keluar dia segera menghampiriku, aku berjalan ke alun-alun. Melihat pemandangan saat ini, aku juga sedikit mengagumi Jiang Yunfei. Xia Tian juga datang. Di samping juga duduk Jida Oli, sepertinya teman-teman sekelas yang biasanya dingin ini, sudah tidak masuk ke dalam kelompok kita. Sisanya ada beberapa orang. Semuanya adalah talenta terbaik Universitas Bela Diri Tenggara, siswa tahun pertama, tahun kedua, dan tahun keempat. Hanya saja aku tidak terlalu akrab dengan mereka. Sebagai pengendali di balik layar Universitas Bela Diri, aku sebelumnya juga pernah melihat wajah-wajah ini di data. Dengan munculnya Ling Xiao, segera menarik perhatian semua orang, terutama Ji Daohi menatap Ling Xiao dengan tatapan yang kurang tepat. Sejak terakhir kali ditekan oleh Ling Xiao, meskipun dia tidak terima dalam hati, tetapi dia dengan cepat menerima dan menyadari jarak antara dirinya dan Ling Xiao. Setelah kembali ke kota manusia di medan perang Xinmen, dia mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Sekarang alam bela dirinya telah mencapai alam bela diri tanpa tingkat, 1 tingkat lebih tinggi dari Xia Tian dan Jiang Lianxiu. Saat ini, di alun-alun, Jiang Yunfei secara khusus menempatkan beberapa meja teh, cukup untuk menampung orang-orang yang diundangnya. Selain itu, beberapa meja tambahan disiapkan untuk anggota Universitas Bela Diri Tenggara lainnya, tetapi orang-orang yang diundang Jiang Yunfei kali ini, semuanya adalah teman sekelas dari Universitas Bela Diri, tidak ada satupun mentor yang diundang, dan para mentor secara alami tidak ada yang merasa malu untuk duduk. Setelah duduk di meja dan mengobrol beberapa patah kata, Jiang Yunfei berkata, Jiang Yunfei dalam perjalanan ke Laut Shensu memang mendapatkan beberapa keuntungan, dan itu bisa dianggap sebagai rampasan perang. Jiang Yunfei tidak menariknya kembali. Hari ini, semua orang berkumpul, mari kita keluarkan dan undang semua orang untuk mencicipinya bersama, kata Jiang Yunfei sambil menjentikan jarinya ke kejauhan. Terlihat Su Xingyue membuka pintu ruang kultivasi, membawa teko dan berjalan keluar, meletakkannya di meja semua orang. Melihat aroma menyegarkan yang terpancar dari teko di atas meja, mata semua orang berbinar. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Jiang Yunfei, mengungkapkan ekspresi bertanya. Jiang Yunfei tersenyum. Teh ini bernama teh pengisian pencerahan Tao. Di dalam Laut Shensu tidak hanya ada teh pengisian pencerahan Tao, tetapi juga banyak hal yang berhubungan dengan pencerahan Tao. Teh pengisian pencerahan Tao ini adalah salah satunya. Begitu kata-kata ini keluar, rumor dan semua orang yang mendengarnya terkejut. Teh pengisian pencerahan Tao, ini adalah hal yang baik yang dapat membantu orang memahami Tao. Jiang Yunfei benar-benar rela mengeluarkan hal yang baik ini untuk dibagikan kepada semua orang. Bahkan para siswa yang menonton di bawah juga sangat bersemangat. Ini adalah barang langka yang tumbuh di Shensu. Hanya menggunakan air teh yang diseduh sudah dapat membantu orang memahami fungsi pencerahan Tao. Semua orang sering mendengar tentang pengetahuan umum pencerahan Tao di kelas, tidak menyangka bahwa suatu hari mereka dapat melihatnya secara nyata. Semua orang menatap teko itu. Mata mereka dipenuhi dengan kegilaan. Pada saat ini, Su Xingyue meletakkan teko di atas meja teh. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Tetapi semua orang juga tahu bahwa status mereka sudah cukup baik. Orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja-meja itu.
Teh pengisian pencerahan Tao, barang bagus. Melihat teh pengisian pencerahan Tao, Xia Tian, yang duduk di samping dan awalnya tidak tertarik, menjadi sedikit tertarik. Jiang Yunfei melirik ke samping dengan acuh tak acuh. Bukankah rumor mengatakan bahwa dalam sebuah pertempuran tahun itu, keluarga Ning menyita pohon teh pengisian pencerahan Tao? Benar atau tidaknya pertempuran? Jiang Yunfei, yang sedang mengambil teko, berhenti sejenak. Keluarga Ning sebenarnya memiliki pohon teh pengisian pencerahan Tao? Ini pertama kalinya dia mendengarnya. Dia melirik Lin Xiao. Melihat Lin Xiao duduk di kursinya tanpa bergerak atau berbicara, dia juga bersikap mengabaikan kata-kata Jiang Yunfei. Apakah keluarga Jiang punya? Jiang Yunfei tersenyum melihat Jiang Nianchu. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Jiang Nianchu tidak peduli. Suasana di tempat kejadian tampaknya mulai tidak beres, tetapi tidak ada yang berbicara. Ada rumor bahwa Jiang Yunfei adalah cabang dari keluarga Jiang, yang berpisah karena hukuman bertahun-tahun yang lalu. Ini tidak dapat diverifikasi. Tetapi Jiang Yunfei dan Jiang Nianchu, ketidakcocokan kedua orang ini adalah fakta yang tak terbantahkan, meskipun tidak ada konflik besar yang terjadi. Tetapi seringkali mereka saling menargetkan, mulai dari wanita yang disukai Xinyu, mulai disuguhi teh dan air oleh semua orang. Sementara para siswa di bawah hanya memandang dengan iri, bahkan para mentor dari 5 akademi besar. Juga tanpa iri, para guru, Yunfei secara khusus menyiapkan sesuatu untuk kalian nanti. Para guru telah bekerja keras untuk pertemuan Yunfei kali ini, harus dikatakan. Jiang Yunfei masih sangat pandai bergaul. Sekelompok mentor awalnya ingin menolak, tetapi tidak tahan dengan undangan berulang dari Jiang Yunfei. Terlebih lagi, jika mereka kehilangan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan pernah menemui kesempatan sebaik ini seumur hidup mereka. Di bawah sapaan Chuan Donghai, sekelompok mentor duduk satu persatu, untuk sementara waktu mata semua orang yang melihat Jiang Yunfei menjadi enak dipandang. Setelah 3 putaran minuman, semua orang minum sebentar, Jiang Yunfei merasa sudah cukup. Dia berkata lagi, para siswa sekalian, teh kuno pencerahan Dao hanyalah hidangan pembuka. Selanjutnya, saya akan berbagi bagian pencerahan Dao yang saya peroleh. Semuanya perhatikan baik-baik. Semua orang segera bersemangat ketika mendengar ini. Satu demi satu tatapan dan aura panas semua terfokus pada Jiang Yunfei. Semua orang datang ke sini hari ini untuk ini. Saya yang selama ini duduk diam di samping juga tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangkat kepala. Saya melihat Jiang Yunfei mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Seutas kekuatan darah menyeret sebuah cincin dan terbang ke sebuah ruang terbuka di alun-alun. Kemudian 2 prasasti batu yang rusak terbang keluar di tengahnya. Mendarat di alun-alun, 2 prasasti batu, 1 hitam dan 1 abu-abu, masing-masing setinggi 3 meter. Permukaan rusak parah, dapat melihat bekas tebasan senjata dingin seperti pisau dan pedang. Yang paling mencolok adalah, ada noda darah kering yang luas yang tersisa di atasnya. Sangat mencengangkan. Selain itu, 2 prasasti batu masing-masing diukir dengan nyamuk yang sangat rumit. Bukan milik jenis tulisan apapun di bumi, tetapi memancarkan Dao Yun yang tidak dapat dijelaskan. Apakah ini prasasti pencerahan Dao? Ya Tuhan, aku merasa aku tercerahkan, aura yang familiar. Benar, aura yang sama dengan tebasan yang dipamerkan oleh pria misterius beberapa hari yang lalu. Namun, aura pada daun teh pencerahan ini lebih rendah dari aura pedang itu. Kerumunan orang mengeluarkan suara kagum. Namun, sambil berbicara, beberapa orang mulai mengambil pedang itu. Jiang Yunfei mendengar suara diskusi ini. Dia merasa tidak senang di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih tersenyum, menekan ketidakbahagiaan di hatinya dan maju selangkah. Teh pencerahan yang diberikan oleh Biro Pendidikan ini hanya sebagian kecil dari Daorheim, dan itu juga prasasti batu yang rusak. Teh yang akan diperebutkan oleh Universitas Bela Diri di masa depan bukanlah prasasti batu, melainkan pohon teh. Daorheim di atasnya bisa Anda bayangkan. Kerumunan orang berseru lagi setelah mendengar ini, bahkan yang rusak pun sudah seperti ini. Apalagi yang asli. Jiang Yunfei berkomentar dan melanjutkan, prasasti batu pencerahan ini memiliki fungsi khusus. Semua orang jelas menggunakan kekuatan Qi dan darah untuk mengaktifkannya. Saya sudah mencobanya. Waktu tinggalnya sekitar 3 jam. Saya harap ini membantu adik-adik dan senior. Jiang Yunfei berbicara dengan sangat tulus. Untuk sesaat, mata para siswa menatap Jiang Yunfei. Panas membara bercampur dengan sedikit kekaguman. Selanjutnya, semua orang dengan cermat melihat teh. Dengan tekun mencetak aksara kuno di benak mereka, aku duduk di depan meja, menatap daun teh pencerahan di cangkir di depanku. Meskipun sangat kaya dan sangat mirip, dibandingkan dengan daun teh di pohon teh pencerahan yang diberikan oleh sistemku. Sepertinya jauh lebih rendah, bahkan pencerahan yang terkandung di dalamnya pun sepertinya tidak ada di milikku. Aku melihat ke sini. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, semua orang dengan cermat melihat teh. Tetapi Jiang Yunfei menyadari bahwa Ning Xiao tampaknya tidak tertarik pada aksara kuno. Sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Segera, setelah selesai menonton, semua orang terkejut menemukan bahwa aksara kuno itu benar-benar muncul di benak mereka. Sungguh ajaib, jalan bela diri umat manusia.
Selalu mantap dan stabil dalam latih momentum, klan baru benar-benar memiliki metode untuk belajar dari ini, tidak heran klan baru begitu kuat. Kerumunan orang berdiskusi. Sementara itu, Jiang Yunfei yang duduk di samping. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempublikasikan aksara kuno dan meningkatkan prestisenya. Dan ada alasan terpenting lainnya, dia ingin bertukar naga itu dengan Ning Xiao. Setelah ditolak hari itu, Jiang Yunfei samar-samar memahami kuncinya, dia percaya bahwa Ning Xiao pasti enggan berpisah dengan daging naga itu. Lagi pula daging naga itu sudah cukup berharga. Terlebih lagi itu adalah naga tingkat 8, sangat langka, ditambah keduanya tidak terlalu akrab. Sebaliknya, karena hubungan Su Xingyue, ada sedikit dendam, jadi penolakan Ning Xiao sangat normal. Tapi kali ini dia telah memikirkan kuncinya, dan juga memikirkan cara menghadapinya. Jiang Yunfei melihat pertemuan ini akan segera berakhir. Merasa kira-kira sudah pas, Jiang Yunfei diam-diam menggertakkan gigi, lalu bergerak dengan tangan membalik. Mengeluarkan 3 lembar daun pohon teh kuno dari alam ruang. Setiap lembar daun sebesar telapak tangan bayi. Meskipun jernih dan tembus pandang, warnanya sangat kering dan kuning. Pembekuan darah tidak begitu segar. Ning Xiao Tuan Muda Ning, sebenarnya hari ini saya mengundang Anda ke sini. Yunfei juga punya permintaan. Jiang Yunfei berjalan ke depan Ning Xiao dan berbicara. Orang-orang mendengar ini. Mereka semua menyerahkan daun-daun itu kepada Jiang Yunfei. Aku mengangkat kepala yang tertunduk, dan melihat sepasang mata yang penuh ketulusan. Yunfei tidak perlu berdamai. Silakan bicara. Jiang Yunfei tertawa. Tuan Muda Ning, ini masih tentang masalah terakhir kali. Sebenarnya, saya menginginkan naga 8 bingkai Anda. Tentu saja hanya sebagian saja. Juga, saya tidak bodoh. Ini adalah 3 lembar daun dari pohon bela diri 5 dao. Setelah diseduh dan diminum, dapat membantu orang. Bahkan jika ini sebagai kompensasi untuk Anda. Oke, efek daging ikan mas naga ini untuk meningkatkan daging sangat penting bagi saya. Setelah berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke Ling Xiao, menunjukkan ekspresi aneh, bahkan menambahkan sedikit ketulusan. Terlihat bahwa dia benar-benar lapar dan benar-benar ingin memakan daging ikan mas naga ini, tetapi saya tidak terlalu menyukainya. Duduk di kursi, mengetuk meja dengan lembut dengan satu jari, dengan tenang menunggu Jiang Yunfei menyelesaikan perkataannya. Saya terlalu mengenal Jiang Yunfei ini. Demi sumber daya kultivasi, Jiang Yunfei dapat melakukan apa saja. Bahkan jika saya memberikan daging ikan mas naga ini kepadanya hari ini, Jiang Yunfei tidak akan berterima kasih kepada saya di kemudian hari. Yang pertama adalah dia akan tetap menargetkan saya. Saya bukan orang baik yang bodoh, membantu musuh potensial untuk menerobos. Kemudian menargetkan diri sendiri, hanya orang idiot yang akan melakukan hal seperti itu. Tidak perlu mengatakan Jiang Yunfei yang menikahi 5 karakter kuno Dao. Bahkan jika raja datang, saya tetap harus menolak. Saya tuan muda keluarga Ying yang terhormat. Raja wilayah-wilayah Tenggara, benar-benar tidak takut pada siapapun. Saya menggelengkan kepala lagi. Maaf, saya juga sangat membutuhkan daging ikan mas naga. Dan daun pohon kuno 5 dao ini mungkin sangat berharga. Tetapi saya tidak membutuhkannya, juga tidak kekurangan benda ini. Sekali lagi ditolak. Dan tidak ada keraguan atau belas kasihan sama sekali. Kali ini ekspresi wajah Jiang Yunfei membeku lagi, lalu dengan cepat berubah menjadi suram. Kemudian nada bicara Jiang Yunfei berubah. Ning Xiao, saya tahu keluarga Anda memiliki pohon teh kuno 5 dao. Tetapi juga tidak mungkin membiarkan Anda memetik daun teh sesuka hati. Terlebih lagi, daun teh pohon teh kuno sangat sulit tumbuh. Anda tidak akan rugi jika bertukar dengan saya. Saya tersenyum tipis. Maaf, saya tidak merasa benda ini berharga. Dengan percobaan terbalik, pohon teh kuno 5 dao yang diberikan oleh sistem tanpa samar-samar di dalam cincin ruang angkasa. Daripada menjadi bodoh dan menjual dengan harga murah kepada Anda, lebih baik saya mengumpulkan uang. Tetapi semua orang masih melihat dengan jelas bahwa itu adalah pohon kecil setinggi orang dewasa. Seluruh tubuh berkilauan abu-abu mimpi malam segala sesuatu daun emas satu persatu. Seolah-olah dewa anggur roh misterius hanya warna merah keemasan itu saja semua orang merasakan. Ki dao yang sangat kental mengalir semua mata orang memerah ini adalah teh kuno 5 dao. Tetapi di tangan Ning Xiao seolah-olah itu adalah mainan dia sama sekali tidak peduli. Jiang Yunfei juga tercengang kulitnya menjadi suram terlihat dengan mata telanjang kapan daun teh kuno 5 dao. Menjadi begitu murah lagi, untuk perlawanan keluargamu memiliki kesan yang lebih dalam. Hati Jiang Yunfei meluap cairan asam yang kental barang sebaik ini. Kenapa bukan dia, kenapa dia bukan Lin Xiao, kenapa bukan tuan muda keluarga Lin? Pada saat ini, hati Jiang Yunfei sialan senyum palsu di wajahnya. Lin Xiao. Hanya dalam 3 hari, teh kuno 5 dao ada padaku tapi aku sangat membutuhkannya. Daging ikan mas naga untuk membersihkan tubuh fisik karena perjalanan ke lautan dewa ini aku untuk merebut naskah kuno dao benda untuk umat manusia. Untuk menang dalam pertempuran melawan Tian Jiao bambu baru tubuhku terluka jembatan dao abadi mengalami kerusakan berat. Penatua berkata bahwa hanya daging murni seperti ikan mas naga yang dapat mengusir penyakit keras dari tubuh tetapi betapa berharganya daging ikan mas naga. Kau juga tahu.
Jadi aku sangat membutuhkannya, anggap saja aku Jiang Yunfei memohon padamu, bagaimana kalau aku berutang budi padamu? Ekspresi wajah Jiang Yunfei sangat tulus kali ini, dia langsung menyatakan alasannya berdasarkan perebutan naskah kuno Dao Benda untuk umat manusia. Sama saja dengan menempatkan Lin Xiao di puncak moralitas setelah mengucapkan kata-kata ini. Benar saja, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah, terutama para siswa setelah mendengar alasan Jiang Yunfei ingin menukar ikan mas naga. Semua tersentuh, namun, ekspresiku tetap normal, aku berkata lagi. Maaf, aku tidak menyetujui transaksi ini, pemerasan moral. Trik ini benar-benar tidak berhasil padaku, selama standar moral seseorang cukup rendah tidak mungkin diperas. Tanpa diduga, meskipun aku telah menyatakan alasannya, Lin Xiao menolak dengan tegas dan tanpa ampun kali ini. Wajah Jiang Yunfei dapat digambarkan mengerikan, tangan yang memegang buku kuno Dao Benda itu hanya terulur dan membeku dengan canggung di udara. Sementara itu, pada saat yang sama para siswa yang melihat adegan ini, tatapan mereka terhadap Lin Xiao juga berubah satu demi satu. Tuan Muda Lin menolak, dia kenapa menolak? Apakah dia tidak mendengar Jiang Yunfei mengatakan alasan mengapa dia terluka? Sejak Jiang Yunfei kembali dari Lautan Dewa, dia tampaknya telah menjadi pahlawan seluruh sekolah. Di mata semua orang, Jiang Yunfei membawa Dao Guan keluar dari tanah kematian kuburan baru, yang merupakan kontribusi yang tak terbayangkan bagi umat manusia. Cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah seni bela diri. Pahlawan seperti itu, Dao Hengnya rusak karena itu. Bahkan jika daging air liur naga diberikan kepadanya, itu adalah kelalaian tugas, apalagi dia masih mengeluarkan Dao Guan untuk ditukar. Nilainya hampir sama, Lin Xiao melakukan ini terlalu tidak sopan dan tidak berperasaan sama sekali. Apa-apaan? Jiang Yunfei sudah mengatakan ini, Lin Xiao masih menolak, itu terlalu berlebihan. Benar, Jiang Yunfei adalah pahlawan umat manusia, dia mendapatkan Dao Guan untuk umat manusia. Dao Heng baru rusak. Jiang Yunfei bersedia mempublikasikan Dao Guan, sesuatu yang sangat berharga. Lin Xiao melakukan ini sama sekali tidak memiliki visi untuk pahlawan seperti itu, bahkan jika dia mengirimkan Youzi. Ada bisikan rendah satu demi satu di arena, dan ekspresi para siswa yang melihat Lin Xiao juga berubah. Lin Xiao, kenapa kamu seperti ini? Atas dasar apa kamu menolak? Apakah kamu tidak mendengar alasan yang dikatakan Jiang Yunfei tentang cederanya? Tepat di sini, suara marah memecahkan cermin. Su Xingyue melompat keluar dari belakang Jiang Yunfei, melihat Jiang Yunfei ditolak. Su Xingyue sangat marah dan menegur. Kak Yunfei berkata bahwa dia terluka saat berperang dengan klan Xin untuk umat manusia. Mengapa kamu masih menolak? Apakah kamu bukan manusia? Apakah kamu tidak akan mendapat manfaat sebagai manusia jika kamu mendapatkan Dao Guan? Suara Su Xingyue dengan kekuatan dan kebenaran yang besar, dibandingkan dengan sebelumnya, dia mulai memperlakukan Lin Xiao. Dia menjadi penurut, seolah-olah dia telah kembali ke angsa putih angkuh aslinya. Dengan bangga mengangkat dadanya yang terluka, seolah-olah berdiri di titik tertinggi moralitas, mata orang-orang di sekitarnya memuji Su Xingyue kali ini. Sangat setuju dengan kata-katanya. Bahkan jika orang lain tidak puas, mereka harus menahannya di dalam hati. Mereka tidak berani memiliki sikap ini terhadap Lin Xiao. Hanya Su Xingyue yang memiliki keberanian ini, demi umat manusia, mendengarkan kata-kata Su Xingyue yang saleh. Aku terkekeh dan menatapnya dengan mengejek. Pertama-tama, kamu harus mengerti. Pergi ke kuburan baru adalah tindakan sukarela pribadi, tidak ada yang memaksanya. Kedua, ada kebenaran yang harus kamu pahami. Bukan hanya dia yang berdarah untuk umat manusia. Selama bertahun-tahun, keluarga Lin saya telah berdarah untuk umat manusia. Apakah darah yang mengalir untuk kerajaan naga masih sedikit? Akhirnya, dia terluka bukan karena aku, apalagi ada hubungannya denganku. Suara itu bercampur dengan kekuatan darah dan ki, membuat gendang telinga semua orang berdengung. Kata-kata ini diucapkan. Para siswa di tempat kejadian bahkan lebih gempar, dan pada saat yang sama banyak orang merasakan hawa dingin dan langsung sadar dari keadaan kecaman mereka. Baru kemudian mereka ingat bahwa orang di depan mereka adalah Tuan Muda Ning. Jika dia benar-benar marah, mereka, orang biasa, tidak akan mampu menanggungnya. Semua orang segera diam. Bahkan suara ejekan menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, melihat Ning Xiao tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung mempermalukannya di depan umum. Ekspresi Jiang Yunfei suram dan tidak pasti. Dia dengan lembut menarik Su Xingyue. Kamu benar, tidak ada yang memaksa Jiang Yunfei-ku untuk pergi ke Laut Shenchu. Bukan hanya aku yang menumpahkan darah untuk umat manusia. Lukaku tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Ning Mu. Daging ikan mas naga ini bisa tidak kumakan. Berkahku tidak cukup untuk menikmati barang-barang Tuan Muda Ning Mu. Xingyue, sudahlah. Daging ikan mas naga ini tidak perlu dimakan. Aku akan mencari kesempatan lain untuk menaklukkan luka di tubuhku. Jiang Yunfei menghela nafas dengan munafik, lalu mundur bersama Su Xingyue. Para siswa di sekitarnya melihat Jiang Yunfei begitu hebat. Ekspresi kekaguman muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, meskipun mereka tidak berani terus mengecam Ning Xiao secara lisan, tatapan mereka semakin tajam. Tidak, bagaimana bisa dibiarkan begitu saja?
Su Xingyue menjadi cemas ketika mendengarnya, tetapi dia tidak takut, dan masih dengan berani berkata dengan benar. Karena dia merasa bahwa dia tidak salah, dan Ning Xiaolah yang seharusnya merasa bersalah. Su Xingyue mengangkat kepalanya. Jangan selalu menggunakan keluarga Ning untuk menekan orang. Keluarga Ning adalah keluarga Ning, kamu adalah kamu. Dulu kamu seperti apa, Ning Xiao? Semua orang tahu. Apa yang kamu gunakan untuk dibandingkan dengan Yun Fei? Sekarang hanya menukar sepotong daging ikan mas naga saja. Bukan idiot. Menurutku, kamu bahkan tidak pantas mendapatkan halaman buku kuno yang menyesatkan. Ikan mas naga sebesar ini, toh kalian juga akan memakannya. Kenapa tidak membagikan sedikit kepada Yun Fei? Sebagai tuan muda dari keluarga Ning yang terhormat, mengapa kamu begitu berpikiran sempit, begitu kecil hati? Semakin Su Xingyue berbicara, semakin marah dia. Terutama ketika mendengar suara-suara persetujuan di sekitarnya, dia merasa bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Setelah hampir kehilangan citra publiknya sebelumnya. Kali ini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara dari sudut pandang moral yang tinggi, tentu saja dia tidak akan dengan mudah melepaskan Ning Xiao. Tetapi ketika dia menoleh, dia melihat Ning Xiao duduk dengan malas di kursi, mendengarkan sambil perlahan makan daging ikan mas naga. Sama sekali tidak menganggap dia dan Jiang Yunfei serius. Su Xingyue menjadi lebih marah. Ning Xiao, sikap apa ini? Kamu selalu mengatakan bahwa keluarga Ning Mu telah melakukan banyak hal untuk melindungi kerajaan naga di Tenggara. Namun beginikah caramu memperlakukan para jenius umat manusia? Menurutku, keluarga Ning Mu yang disebut-sebut berada di antara sekte-sekte terkemuka, tidak lebih dari itu. Kata-kata Su Xingyue belum selesai diucapkan. Aku menamparnya, suara renyah terdengar di tempat kejadian, kerumunan langsung terdiam. Tak disangka aku tiba-tiba memukul orang. Tetapi ketika aku memikirkan kalimat terakhir Su Xingyue, ekspresi semua orang menegang. Berani mengucapkan kata-kata seperti itu, jika keluarga Ning menuntutnya, berapa banyak kepala keluarga Su yang tidak akan cukup. Wanita Su Xingyue ini benar-benar tidak punya otak. Su Xingyue tertegun, dan menatap dengan mata lebar. Kamu berani memukulku? Takut tamparan lagi? Aku menatap dingin dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Xingyue. Ulangi kalimat terakhir itu, aku bilang kenapa? Su Xingyue menutupi wajahnya dan melihat Ning Xiao mendekat selangkah demi selangkah. Baru saja akan marah, tetapi melihat aura berdarah di wajah tampan Ning Xiao. Langsung membuat kata-kata di bibir Su Xingyue tertelan mentah-mentah, mata yang sangat dalam itu. Tetapi mata yang berkedip merah menyelinap langsung membuatnya ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tetapi saat berikutnya, perasaan mati lemas yang luar biasa datang, sebuah tangan besar seberat penjepit besi, mencekik lehernya. Aku langsung mengangkat tubuhnya, menatapnya dengan seksama, tahukah kamu hanya berdasarkan kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, bisa membuat keluarga Su Mu, membuat Su Xingyue puluhan ribu mulut, semua ikut menderita. Telapak tangan secara bertahap meningkatkan kekuatannya, kerumunan bahkan bisa mendengar suara berderak dari leher Su Xingyue. Seolah-olah leher Su Xingyue akan patah pada saat berikutnya. Pada saat ini gelombang fluktuasi energi darah yang kuat, datang ke seseorang. Wajah Jiang Yunfei di samping, berkata dengan sangat muram, Tuan Muda Ning. Betapa agungnya kamu, bahkan memukul wanita, atau wanita yang sedang hamil. Apakah Tuan Muda keluarga Ning Mu, hanya bisa melampiaskan amarah pada wanita? Kalau berani hadapi aku. Dalam kata-kata Jiang Yunfei, tersembunyi aura jahat. Aku melirik Jiang Yunfei dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang bukan urusanmu, sambil berkata aku melihat ke arah Chuan Donghai, kepala sekolah Chuan. Menyebarkan desas-desus dan fitnah, memfitnah pahlawan. Apa nama kejahatan memfitnah pahlawan? Tuan Muda Ning, 11 Yu tidak mengerti. Kepala sekolah Chuan, apa nama kejahatannya? Kata-kata itu dipotong oleh Ning Xiao. Wajah Chuan Donghai berubah drastis ketika mendengar ini akan memberi Su Xingyue topi, benar-benar ingin membunuh Su Xingyue. Tetapi memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan Su Xingyue, dan melihat wajah dingin Ning Xiao saat ini, Chuan Donghai serius di tempat. Katakan, Chuan Donghai menghubungi lagi, Tuan Muda Ning, 11 Yu berbicara tanpa berpikir. Sebaiknya masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan saja, kalian semua adalah siswa dari 5 universitasku. Sebagai Tianjiao umat manusia, usahakan untuk tidak membuatnya terlalu buruk. Aku mengangguk dan dengan sopan berkata kepada Chuan Donghai. Kepala sekolah Chuan, aku mengerti alasannya, tetapi beberapa hal harus dijelaskan. Saat aku berkata, aku menoleh untuk melihat Su Xingyue. Apa kau mendengarnya, Tuan Muda Ning? Kau ingin membunuhku? Su Xingyue menatap mata dingin Tuan Muda Ning, seluruh tubuhnya terasa dingin. Tuan Muda Ning, jika kau membunuhku, apakah kau pantas di hadapan ayahku, gurumu? Lepaskan dia. Ini adalah Jiang Yunfei yang berdiri di samping, berkali-kali diabaikan oleh Tuan Muda Ning. Ditambah lagi, mendengar Tuan Muda Ning langsung ingin menjatuhkan tuduhan pada Su Xingyue, dia juga langsung marah. Aku menyuruhmu melepaskan Su Xingyue. Apa kau mendengarku? Hanya saja aku sama sekali tidak menghiraukannya, membiarkannya mengamuk tanpa daya di tempat, aku hanya menganggapnya sebagai angin lalu.
Jiang Yunfei langsung marah besar. Penghinaan terbesar terhadap seseorang adalah diabaikan. Jelas yang dibicarakan adalah keadaan Tuan Muda Ning ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Tuan Muda Ning di depannya ini, tampaknya sama sekali tidak. Bermaksud memasukkannya ke dalam mata, berpikir bahwa sejak dia memasuki ibu kota suci, bahkan jika dia pergi ke Departemen Militer dan Kementerian Pendidikan. Bahkan beberapa tokoh berpangkat tinggi pun memujinya dan memberinya penghargaan. Siapa yang berani mengabaikannya seperti ini? Jiang Yunfei langsung marah, mengangkat tangannya dan muncul pedang perang paduan. Mengangkat pedang. Kemudian menebas ke arah Tuan Muda Ning. Tebasan ini dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, memegang kekuatan dengan tepat. Karena dia takut jika tidak hati-hati, energi darah Jiang Yunfei akan meledak. Namun, ketika energi darahnya hendak mengenai tubuhnya, terlihat Tuan Muda Ning mengulurkan satu jari di ujung jarinya. Hanya muncul sedikit, energi darah yang hampir tidak terlihat, terus menusuk keluar. Energi darah Jiang Yunfei langsung hancur, menderita benturan yang kuat, tubuhnya langsung mundur. Mundur sambil memeluk, melihat pemandangan ini orang-orang tercengang, tetapi memikirkan sebelumnya. Berbagai penampilan Tuan Muda Ning, banyak orang merasa sedikit mati rasa, tetapi Jiang Yunfei tampak sangat terkejut. Dia tanpa tingkat awal, seorang pendekar yang hebat, meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi di depan begitu banyak orang, itu terlalu memalukan. Wajah Jiang Yunfei berubah merah dan hijau. Menarik napas dalam-dalam perlahan, Tuan Muda Ning, apakah ini caramu memperlakukan seseorang yang mempertaruhkan nyawanya? 9 kematian 1 kehidupan, juga untuk umat manusia, dari Laut Dewa Ternak mengambil kembali. Benih sesat, sekarang aku dengan identitas Tian Jiao umat manusia dari pertempuran Laut Dewa Ternak. Terakhir kali aku katakan padamu, segera bebaskan Su Xingyue, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Energi darah yang dahsyat seperti api, mengalir dari ujung jari Wuzi, dengan cepat dari ujung pisau perang campuran. Menyebar ke seluruh bilah, dia benar-benar marah, seperti yang diketahui semua orang. Ling Xiao hanyalah alam jitian, alam seperti itu, di depan Tian Jiao setingkat dirinya. Tidak ada bedanya dengan sampah, tetapi saat ini dia dipukul mundur oleh sampah seperti itu, sekarang dia sudah. Tidak hanya membela Su Xingyue, tetapi juga sangat perlu membuktikan dirinya. Akhirnya aku mengalihkan pandanganku. Dan mengarahkan pandanganku pada Jiang Yunfei, tetapi aku masih mencekik leher Su Xingyue dengan satu tangan, tanpa niat untuk melepaskannya. Chuan Donghai melihat Ling Xiao benar-benar memiliki niat membunuh, dan dengan cepat membujuk Tuan Muda Ning. Xingyue tidak sabar untuk membela Yunfei, ingin menyinggung keluarga Ning, menyinggungmu, kalau tidak lupakan saja. Bagaimanapun, dia adalah putri gurumu. Pada saat ini, Xia Tian di samping juga menghela nafas. Bunuh dia, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada guru, dan hanya pelanggaran verbal, tidak pantas mati. Untuk adik perempuan junior ini, dia sangat membencinya dari lubuk hatinya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Ini adalah putri guru, satu-satunya kekhawatiran sebelum kematian. Mungkinkah benar-benar memutuskan hidup dan matinya hanya dengan satu kalimat? Setelah mendengar ini, aku melirik Su Xingyue dengan acuh tak acuh. Demi guru, aku sekarang memberimu 2 pilihan, meminta maaf atau mati. Tetapi aku mengingatkanmu, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk berbicara, jika kamu mengatakan lebih dari satu kata. Kamu tidak memiliki kesempatan kedua untuk berbicara. Setelah mendengar ini, Su Xingyue berpikir untuk membalas beberapa kata kepada Ning Xiao. Namun melihat mata Ning Xiao yang tampak membunuh, dia ciut. Dia sama sekali tidak meragukan bahwa selama dia tidak menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan Ning Xiao, Ning Xiao benar-benar akan membunuhnya. Maaf, didorong oleh kesadaran bertahan hidup yang kuat. Permintaan maaf Su Xingyue terlontar begitu saja, dan bahkan samar-samar membawa sedikit ketulusan. Mantap. Tangan yang mencekik leher Su Xingyue, dengan lembut aku kibaskan, seluruh tubuh Su Xingyue terbang keluar seperti bola meriam. Namun pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba menekan tubuh Su Xingyue. Semua orang hanya melihat di atas kepala Su Xingyue. Langit berubah menjadi kekacauan biru kehijauan. Pada saat yang sama, teratai hijau muncul, Su Xingyue berlutut di tanah, dan ditekan di tempat. Berlutut di sini selama 3 jam, jika kurang sedetik saja, jangan ampun. Ah Xiang langsung melihat adegan ini. Ekspresi semua orang juga berubah, ini adalah manifestasi Ning Xiao. Banyak orang telah melihatnya sebelumnya. Jiang Yunfei meluncurkan pukulan, mencoba menghancurkan manifestasi tersebut, tetapi menyadari bahwa manifestasi tersebut, dia bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak bisa memecahkannya. Ning Xiao, apa maksudmu dengan ini? Tindakanmu ini tidak hanya menghina Su Xingyue, tetapi juga menghinaku. Menghina setiap orang sepertiku, yang berjuang untuk ras manusia dan bersedia berkorban. Su Xingyue menatapnya dengan diam, wajahnya sangat dingin. Jangan selalu mengungkit identitas orang yang kembali sebagai seorang jenius. Kamu memang telah berkontribusi untuk ras manusia. Tak dapat disangkal, tetapi ini bukan prestasimu seorang diri.
Ini adalah hasil dari upaya tak terhitung jumlahnya para jenius. Untuk mencapai tujuannya. Selama ratusan tahun, banyak jenius ras manusia yang tewas di Laut Dewa. Apakah ini hanya prestasimu seorang diri? Mendengar ini, Jiang Yunfei sangat marah. Ning Xiao, apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Apakah kamu menyangkal prestasiku? Memang benar ini adalah hasil dari upaya para jenius dari generasi ke generasi. Tetapi apakah Ning Xiao pantas mengatakan ini? Sesuai dengan perkataanmu, Ning Xiao Anda tak tertandingi dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi apa hubungannya dengan Tuan Muda Ning Anda ini? Bukankah Anda, Ning Xiao, hanya bersantai? Di daftar prestasi Ning Xiao, bersantai di atas lingkaran cahaya yang diberikan Ning Xiao kepada Anda untuk bertindak sewenang-wenang. Jiang Yunfei mengangkat kepalanya dengan bangga, sepasang matanya memancarkan tatapan setajam pedang. Ning Xiao, kamu hanyalah seorang praktisi bela diri dari Departemen Militer. Orang itu sepertinya dari Angkatan Bersenjata Wuan. Angkatan Bersenjata Wuan adalah pasukan prajurit terkuat dari pemerintah Kekaisaran Naga. Apa yang mereka lakukan di sini? Kelompok orang menatap dengan ngeri pada beberapa prajurit ini, dan ketika mereka memperhatikan lencana di bahu beberapa orang itu, ekspresi mereka bahkan lebih terkejut. Ada banyak divisi militer, tetapi pasukan militer terdepan adalah Angkatan Bersenjata Wuan milik Kaisar. Semua perkataan dan tindakan mereka mewakili kehendak Kaisar. Sekarang mereka muncul di sini. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Saya tidak tahu apa keperluan penting beberapa orang ini tiba-tiba mengunjungi Universitas Bela Diri Tenggara. Chuan Donghai melihat ini dan dengan cepat berdiri, dengan sedikit keheranan. Benar, Kepala Sekolah Chuan. Saya telah bergabung dengan Angkatan Bersenjata Wuan dan sekarang menjadi Kapten Tim 0 dari Camp Xin'an Angkatan Bersenjata Wuan. Chuan Donghai mendengar ini, pupil matanya langsung menyusut. Camp Xin'an dari tentara Wuan adalah generasi muda tentara Wuan. Camp konsentrasi. Di dalamnya terdapat para jenius dari seluruh penjuru kerajaan naga. Dan Jiang Yunfei ternyata menjadi kapten dari salah satu tim. Status Jiang Yunfei ini mungkin lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Perlu diketahui bahwa setiap pejuang yang keluar dari kamp konsentrasi tentara Wuan di kemudian hari menjadi eksistensi seperti monster. Semuanya sangat dahsyat. Kapten, ini daftar nama staf jenius yang tewas dalam pertempuran tim Shen Chuhai. Silakan periksa. Tepat saat 11 tentara Wuan ini maju selangkah dan menyerahkan daftar nama kepada Jiang Yunfei. Jiang Yunfei meliriknya, lalu menandatanganinya. Kemudian dia memegang daftar nama itu. Dia berbalik dan melihat ke arah Ning Xiao. Daftar ini mencatat perjalanan ke Shen Chuhai ini. Semua jenius. Dari 100 jenius di barisan kami, 87 tewas dalam pertempuran. Hanya 13 orang yang kembali hidup-hidup. Sejak menginjakkan kaki di Shen Chuhai, kami mulai menghadapi organisasi jenius suku asing. Kami mengikuti jejak para jenius dari generasi ke generasi umat manusia kami. Para penerus umat manusia terus membuka jalan. Inilah perjalanan Shen Chuhai kami. Untungnya, kami tidak mengkhianati misi kami. Berhasil bertahan hidup dan membawa keluar prasasti kuno pencerahan. Jiang Yunfei berbicara dengan bersemangat, seolah-olah melukiskan gambaran tragis perjalanan ke Shen Chuhai. Terbentang di depan mata semua orang. Pada akhirnya, hanya 13 dari 100 jenius yang kembali hidup-hidup. Mendengar ini, semua siswa dari 5 universitas besar merasa sedih dan bersemangat. Mendengar hal ini, semua orang tidak bisa lagi menyembunyikan semangat Qi yang meledak dengan gagah berani. Shen Chuhai terlalu sulit. 100 jenius ini adalah pahlawan umat manusia. Benar, Jiang Yunfei telah berkorban begitu banyak untuk umat manusia. Hanya dibutuhkan sepotong giok sisik naga untuk memperbaiki luka Dao. Apakah itu sulit? Jelas, ini adalah hal mudah bagi Ning Xiao, tetapi dia tidak melakukannya. Terlebih lagi, Jiang Yunfei juga ingin menukar sesuatu dengannya. Bukankah seharusnya membantu ketika dia memberikan sepotong barang? Melihat kata-kata berapi-api dan bersemangatnya telah berhasil membangkitkan kemarahan publik. Jiang Yunfei juga menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Selanjutnya, dia pura-pura menunjukkan ekspresi. Dengan sedih, Ning Xiao, kita seharusnya tidak sampai ke titik ini. Hanya sepotong daging Longyan, aku tidak perlu mendapatkannya. Adapun jeniusku ini, di pemulihan Shen Chuhai, aku melihat Jiang Yunfei dengan tatapan kosong. Meskipun menghadapi diskusi dan petunjuk dari orang-orang di sekitarnya, ekspresinya tetap tenang saat memasuki arena. Mendengar ini, aku menoleh dan melihat ke kejauhan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang dilihat Ning Xiao. Dari luar pintu terdengar suara langkah kaki yang berisik lagi, beberapa penari lagi memasuki Taman Lin. Melihat kostum para penari ini, semua orang sekali lagi menarik napas dingin. Itu adalah tentara Zhenxing dari kuil Zhenxing. Tentara Zhenxing adalah tentara keluarga Ning, yang hanya dikendalikan oleh keluarga Ning. Salah satu penari melangkah ke arena dan langsung berjalan ke depan Lin Xiao, juga menyerahkan daftar. Aku meliriknya dan menandatanganinya. Tepat pada saat ini, 3 penari lagi melangkah ke arena.
Orang-orang ini mengenakan kostum tari biru tua. Di atasnya terukir kata Yuan Jin yang mencolok, Tuan Muda Xia. Kerugian pertempuran dari pertempuran Shen Chu Hai ada di atasnya. Silakan periksa. Xia Tian mengambil daftar itu. Dia sudah memahami aspek ini sebelumnya. Mengenai data kematian, DLL. Dia tahu detailnya dengan jelas. Tanpa banyak penundaan, dia menyelesaikan penandatanganan. Pada saat ini, penari dari keluarga Xia itu berbalik dan berjalan ke depan Lin Xiao. Tuan Muda Lin, ini adalah jumlah kematian dari keluarga Xia dan penari berjubah abu-abu. Pertempuran Shen Chu Hai ini dipimpin oleh tentara Zhenxing dari keluarga Ning, jadi silakan periksa. Aku mengambil daftar itu dan meliriknya. Setumpuk catatan tebal. Nama-nama tertulis di atasnya, tetapi sebagian besar nama-nama ini dicoret dengan garis miring merah, yang berarti kematian. Aku mengangguk dalam diam. Aku menekan sidik jariku di bendera. Pada saat yang sama, hatiku terasa sedih. Aku tahu bahwa sidik jari ini berarti puluhan ribu penari dari ras manusia selamanya kehilangan segalanya pada saat ini. Setelah lama, aku mendongak. Mata bingungku menatap diriku sendiri. Orang lain juga tidak mengerti apa yang terjadi. Ini adalah mengapa aku perlahan berbicara. Tahukah kamu mengapa kamu ini? Apakah 13 jenius umat manusia masih bisa kembali hidup-hidup? Begitu kata-kata ini keluar. Seluruh siswa di tempat kejadian tampak terkejut, tidak mengerti mengapa Ning Xiao mengatakan ini. Aku bertanya lagi. Pertempuran Shen Chu Laut, kematian total prajurit 54.000 orang, korban mendekati 100.000. 6 Grandmaster kelas 7 tewas dalam pertempuran, 2 prajurit spiritual kelas 8 tewas dalam pertempuran, seorang kelas 9 terluka parah. Apakah kalian tahu bagaimana angka ini bisa didapatkan? Ekspresi semua orang menjadi kaku. Ekspresi Jiang Yunfei juga tidak bagus setelah mendengar ini. Saat ini aku berkata, pasukan keluarga terkemuka dalam pertempuran Shen Chu Laut, 35.866 prajurit tewas dalam pertempuran, lebih dari 60.000 orang terluka dan cacat. Pasukan keluarga Xia tewas 13.000 prajurit, pasukan keluarga Jiang meninggal lebih dari 7.000 prajurit, semua mengalami penyergapan besar dan kecil. Kekuatan, militer, total prajurit yang tewas dalam pertempuran melebihi 50.000 orang. Inilah pertempuran Shen Chu Laut. Kematian dan cedera yang disebut jenius umat manusia sebanyak 87 orang memang benar, tetapi itu bukan semuanya. Karena kalian masih memiliki 13 orang yang bisa keluar dari Shen Chu Laut dengan selamat, itu adalah pasukan Zhenxingku. Ditukar dengan kematian pasukan keluarga Xia, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, sudah di Kementerian Pendidikan. Mengumumkan untuk maju lagi ke Shen Chu Laut sebelum perjalanan ini, pasukan Zhenxingku mulai sepenuhnya bekerja sama dengan pekerjaan pendahuluan. Menghapus sisa-sisa bid'ah di sekitar Shen Chu Laut terlebih dahulu, itu adalah pertempuran besar dan kecil yang ditukar, kalian belum memasuki Shen Chu Laut. Pasukan Zhenxingku telah tewas setidaknya 3.000 prajurit, setelah kalian memasuki Shen Chu Laut. Pasukan Zhenxingku mengawal di sepanjang jalan dan bertempur sengit dengan klan bintang yang datang untuk mencegat, saat kalian masuk jauh ke Shen Chu Laut. Prajurit pasukan Zhenxingku menggunakan tubuh daging dan darah, menggunakan nyawa banyak orang untuk membantu 3 pintu masuk ke Shen Chu Laut. Beberapa kali seluruh pasukan musnah, tetapi tidak ada seorang pun yang pensiun, dan bahkan tidak membiarkan satupun klan bintang menginjakan kaki bahkan setengah dari Shen Chu Laut. Saat kalian keluar dari Shen Chu Laut, pasukan Zhenxingku bergabung dengan pasukan keluarga Xia, serta puluhan ribu prajurit umat manusia, menggunakan puluhan ribu prajurit sebagai harga untuk memperjuangkan waktu dan ruang untuk kalian mundur. Dan ini hanyalah sekali ini. Selama ribuan tahun, jenius umat manusia terus memasuki Shen Chu Laut mencoba membawa keluar teks kuno pencerahan. Setiap kali masuk, pasukan keluarga terkemukaku dan prajurit dari semua pihak, ada puluhan ribu prajurit yang tewas dalam pertempuran. Kata-kata Ning Xiao menggemparkan, setiap kalimat seperti palu godam yang menghantam dengan keras. Jantung semua orang, pertempuran Shen Chu Laut ternyata menewaskan begitu banyak orang. Hanya saja ketika mendengar angka ini, semua orang masih tidak bisa menahan keterkejutan yang luar biasa. Jika bukan karena Ning Xiao, mereka para siswa biasa ini. Pada dasarnya saya tidak dapat mengakses informasi ini. Jiang Yunfei berdiri di tempat dengan tatapan kosong, ekspresinya sedikit bingung. Tentu saja dia tahu tentang pertempuran di luar aksi, tetapi yang tidak dia ketahui adalah begitu banyak orang tewas dalam pertempuran ini. Lebih dari 50.000 seniman bela diri dari ras manusia, di antaranya lebih dari 30.000 adalah tentara Ning yang dihidupkan kembali. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan kepada Ning Xiao dan tentara Ning, Jiang Yunfei hanya merasakan aliran darah yang terbalik. Seluruh wajahnya terasa panas, tepat pada saat ini, tepat pada saat ini. Ning Xiao dengan momentum yang luar biasa di tubuhku, Jiang Yunfei maju selangkah dan berkata dengan dingin, mereka bukan jenius. Tapi mereka juga seniman bela diri, juga seniman bela diri ras manusiaku, mereka tidak sama denganmu. Tidak ada yang tahu siapa mereka, dan mereka yang pernah mendengarnya hanya akan menyebut mereka tentara kebangkitan. Tentara Ning, seniman bela diri ras manusia, tampilan ras manusiaku tidak pernah menjadi seorang jenius.
Tidak pernah menjadi satu orang pun, tetapi setiap seniman bela diri seperti mereka, kata-kataku dan energi positifku terjebak. Meskipun suaranya tidak keras, itu mengungkapkan semacam keunikan yang tak terkalahkan. Jangan menganggap dirimu sebagai pahlawan ras manusia yang kembali. Negara naga saya memiliki miliaran orang, ratusan juta seniman bela diri. Siapa yang bukan pahlawan? Pergi dan lihat kota Zensing saya. Tanyakan bahkan jika mereka bukan seniman bela diri, mereka masih mengirim putra mereka, mengirim suami mereka, kerabat mereka. Pergi ke tentara Zensing, mungkin perjalanan ini adalah perjalanan sekali jalan, dan akan seperti semua seniman bela diri anonim. Mati dalam ketidakjelasan, jadi penduduk kota Zensing saya. Setiap keluarga mendirikan roh. Setiap keluarga menggantung kain putih, jadi tahukah Anda bahwa untuk menjadikan Anda, Jiang Yunfei, seorang pahlawan? Berapa banyak seniman bela diri yang mati dalam ketidakjelasan untuk umat manusia? Wajah Jiang Yunfei jelek. Mengepalkan tinjunya, tetapi meremasnya untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu harus berkata apa, karena apa yang dikatakan Ning Xiao memang benar. Dia tidak bisa membantah Ning Xiao. Saya tidak pernah berpikir bahwa pahlawan adalah bungkusan yang layak untuk dipamerkan. Ras manusia pasti akan berjuang, dan yang tidak bermoral pasti akan berjuang. Ini benar-benar bukan kemuliaan, bukan ketenaran, tetapi secercah harapan bagi ras manusia untuk bertahan hidup. Hari ini kita berjuang untuk ras manusia, dan bertempur dalam pertempuran yang seharusnya kita lawan, sehingga generasi mendatang dapat berada di tanah ini. Teruslah bertahan hidup. Adegan itu sunyi senyap, semua orang saling memandang. Kali ini tidak ada yang membantah lagi, dan ekspresi mereka saat melihat Ning Xiao menunjukkan kompleksitas yang tak terlukiskan. Jiang Yunfei berdiri di tempat, terus-menerus menarik napas dalam-dalam, menekan badai yang bergejolak di dalam hatinya. Aroma mesiu di tempat kejadian tampaknya telah mereda sedikit, tetapi kemudian aura yang kuat membuat suasana di tempat kejadian langsung tegang lagi. Sungguh sebuah perebutan ras manusia, sungguh sebuah perebutan bela diri. Aku sudah lama mendengar gaya tuan muda keluarga Ning. Setelah melihatnya hari ini, aku benar-benar terkejut. Sesosok tubuh muncul di depanku, berdiri di udara, memancarkan cahaya keemasan samar. Itu adalah energi emas yang melonjak, ternyata seorang ahli spiritual tingkat 8. Seiring dengan kedatangannya, pakaian pria spiritual tingkat 8 ini sedikit berayun mengikuti angin sepai-sepai, tampak memiliki aura abadi. Tetapi aura yang dilepaskan secara alami menyebabkan penindasan, langsung menargetkan Ning Xiao. Berani-beraninya kau pamer di depan tuan mudaku. Asyang melihat ini dan mengutuk dengan suara rendah, lalu melangkah maju untuk melindungi Ning Xiao. Saat ini, pria ini memperkenalkan dirinya dengan tenang. Aku, Wei Tong, Komandan ke-9 dari Angkatan Darat Wuan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Nama ini tidak asing bagi semua orang. Angkatan Darat Wuan berada di bawah komando raja. Tentara bela diri berdarah besi nomor 1. Komandan ke-9 secara alami memiliki posisi tinggi dan sangat berwibawa. Angkatan Darat Wuan adalah tentara bela diri berdarah besi nomor 1 di bawah komando raja. Komandan ke-9 secara alami memiliki posisi tinggi. Sangat berwibawa. Karena itu, Wei Tong berani tanpa ampun terhadap Ning Xiao dan keluarga Ning. Komandan Wei, tidak salah lagi. Jiang Yunfei melihat orang yang datang dan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Emosi yang sebelumnya ditekan oleh Ning Xiao secara bertahap kembali normal. Seseorang datang untuk mendukungnya. Aku melirik orang itu. Ekspresi yang relevan muncul di wajah tuanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa.